Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Stefa. Waduh, luar biasa semangat pada malam hari ini teman-teman yang udah hadir di Stefa tentunya. Boleh dong tepuk tangannya dulu biar kita lebih semangat. Asik. Nah, wis. Oke, buat teman-teman yang udah hadir ya, selamat menikmati juga yang santai di sini. Kita boleh merapat ke tengah juga. Nah, buat abang-abang kita yang udah hadir di sini ya, teman-teman yang udah datang juga jauh-jauh ini mungkin. Kebetulan tadi cuaca sedikit hujan, tapi alhamdulillah malam ini cerah karena kita kedatangan tamu spesial juga. Tamu Om. Yes, kali ini teman-teman spesial ya dari kita. Tentunya kolaborasi dari Stefa bareng Trip Sumbar tentunya teman-teman. Perform akustik dan juga diskusi karya dari Ambo Kadri Sabana Malu Sabana Marindu. Tepuk tangan lagi dong. Jarang-jarang loh. Biasanya di sini diskusi buku, wah, diskusi tentang pemerintahan. Kali ini kita diskusi musik. Nah, walaupun sebelumnya udah ada juga teman-teman di sini musisi-musisi Padang yang udah diskusi bersama kita. Dan pastinya nanti bakalan kita diskusi bareng Om Kadri yang udah hadir bersama kita. Dan juga ada Bang Ingi. Nah, selaku pelaku musik di Sumatera Barat, tapi udah go nasional juga. Dan tidak hanya itu teman-teman, di event ini atau acara ini kita juga punya door prize tentunya buat teman-teman yang bertanya nanti ya. Terima kasih juga buat sponsorship kita itu ada Beauty Elias ya. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Siap. Dan terima kasih juga buat sponsorship kita ada Flexco Clothing. Nah, pastilah kalau nanti teman-teman yang beruntung mendapatkan door prize itu ada berupa baju juga namanya Flexco Clothing ya. Nah, untuk itu teman-teman yang di sini yang udah tahu Om Kadri, boleh dong tepuk tangan yang udah tahu. Wah, sudah mulai banyak yang tahu ya. Apalagi kabar-kabar yang didengar di media sosial Om Kadri bakalan konser juga di Padang. Nah, nanti kita tanya bagaimana kelanjutan habis dari Stefa ya. Karena di Stefa kita ada bincang diskusi juga atau talk show bersama Om Kadri. Sebelum itu teman-teman kita yang belum tahu atau yang belum nonton itu videonya di YouTube udah ada. Gak hanya lagu yang sedang viral sekarang, tapi lagu-lagu dari Om Kadri pun yang sebelum-sebelumnya udah ada juga yang ditampilkan di YouTube tentunya teman-teman. Untuk itu teman-teman kita saksikan dulu videonya yang udah standby ya. Oke, selamat menyaksikan. Cik, oke tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, udah ada cuplikan Om Kadri bareng Ariel Noah ya. Maaf Om, after bencana emang susah sinyal sekarang Om. Ya, habis ngelodo nih Om. susah sinyal sekarang ya. Jadi gak terputus-putus. Tapi teman-teman udah mendengarkan. Tapi kalau mau dengarkan lebih lanjut di YouTube-nya Om Kadri tentunya teman-teman. Boleh lagi tepuk tangan teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini di Stefa tentunya. Luar biasa. Aman Mengi? Asik. Oke, tadi kita udah seni kembali buat teman-teman yang baru datang. Kita ada acara akustik performance sama diskusi karya tentunya bersama Om Kadri dengan lagu barunya Sabana Malu, Sabana Marindu. Nah, nanti kita akan bincang-bincang juga. Buat teman-teman yang aktif di sini, yang bertanya juga, nah kita bakalan ada door prize tentunya buat teman-teman yang sudah hadir dan menikmati acara di Stefa. Terima kasih Stefa memberikan wadah untuk kita semua. Oke, dari tadi kita udah tayangin video-videonya Om Kadri yang udah ada di YouTube. Nah, dari video lagunya Sabana Malu Sabana Marindu, next video kedua udah ada bersama Ariel. Nah, sekarang kita undang langsung Om Kadrinya untuk hadir berbincang di depan kita. Kepada Om, kita persilakan Om. Dan kita juga panggil, nah ada Bang Ingi di sini selaku pekerja kreatif seni musik di Sumatera Barat. Nah, boleh tepuk tangan lagi dong teman-teman. Nah, selamat datang Om. Bang, mantap Bang. Oke, mic-nya boleh dipakai siapa Om boleh?
Siap. Nah, malam ini kita udah bersama Om Kadri. Panggilnya Om kan Om? Bang juga boleh lah. Bang boleh. Om. Kayak Om kere di band tuh jarang pakai Om sih sebenarnya. Bro gitu. Bang oke. Soalnya kalau di Instagram banyak Mak, Mak Kadri, Mak Kadri. Mak Dima, Mak. Kayak mengakapkan diri ya Om ya. Tapi lebih enak Om lah ya. Om Kadri. Nah, tapi yang setelah dikulik-kulik Om, kita tahu Om ini seorang ini ya, lawyer. Iya. Hari-harinya ya. Iya, hari-harinya lawyer dan stay di Jakarta tadi. Jakarta. Iya. Dan untuk ke Sumatera Barat Om hadir itu di hari kemarin. Kemarin Ya. Kemarin tiba langsung pade jadwalnya. Oh, pade jadwal. Oke, bahasa Minang soal. Bahasa Minang soal. Sakete. Oke, jadi Om Kadri udah hadir bersama kita di Sumatera Barat. Kemarin udah hadir ke Padang. Soalnya nanti bakalan lanjut ngetrip lagi ya Om ya. Iya. Waduh. Ngetrip lagi, besok bakalan konser. Nah, konser juga. Terus nanti di Bukit Tinggi bakalan jamming juga, jamming session. Untuk kehadiran Om kemarin di Kota Padang, dari lihat Instagram Om itu udah ada kayak review makanan. Iya, vlogger Om. Sama Bang Dodo. Oh Bang Dodo. Oh, lama banget apa kita Om? Iya, di Lima tuh di Lumin. Ya. Di Lumin ya Om. Iya, makan ikan itu apa? Ikan kapal ikan padeh bana. Padeh bana. Nah, kita mungkin lebih tahu, lebih kenal dekat ya Om. Ya. Sama kawan-kawan yang udah hadir di Steva tentunya kita boleh dong untuk Om perkenalkan diri dulu terlebih dahulu sebelum kita bincang-bincang betul Pak Ingi. Ya, tak kenal maka tak sayang ya Pak Ingi ya. Oke. Silakan Om. Nama Ambo Kadri. Menyanyi itu udah menjadi bagian dari darah ya. Oh, yes. Karena mulai menyanyi itu dari ketek bana. Umur 10 tahun Ambo udah menjadi penyanyi anak-anak di Jakarta itu di Taman Ria Monas. Ya. Tahunnya tahun 70 sampai 75 itu very very long time ago. Long time ya. Udah sekitar 50 tahun yang lalu masih umur 10. Jadi sekarang umurnya udah berapa tuh coba? Tapi memang di musik ini kan nggak ada umur ya. Kita tuh tetap harus bisa update diri. Bahkan bagaimana caranya udah seusia seperti ini saya harus bisa menciptakan satu karya yang bisa update gitu ya. Dan relate dengan segala karangan termasuk juga kalangan muda. Betul. Untuk lagu Sabana Malu Sabana Rindu ini sebenarnya bayangkan di usia saya kalau masih cerita ganjen-ganjenan tuh nggak menarik. Jadi saya settingannya tuh harus cerita bukan saat ini sedang jatuh cinta gitu. Karena Sabana Malu Sabana Rindu itu kan adalah cerita tentang ceritanya tuh long distance relationship. Itu long time ago waktu saya masih kuliah di UI tahun 80-an. Jadi saya punya pacar itu di Payakumbuh pada saat itu. Saya kuliah di UI, dia masih SMA pada saat itu. Oh, adek ini di Payakumbuh. Iya, jadi saya tuh untuk menghemat sampai ke Padang itu naik jalan darat, itu namanya ALS apa ANS itu. ALS. Iya. ANS bisa. Iya. Jadi dari situ kemudian naik Vespa ke Payakumbuh. Vespa Om ya. Long distance relationship, cintanya kandas ya. Jadi akhirnya cerita momen itulah yang saya pikir kalau dijadiin lagu sekarang boleh juga ya. Karena cerita temanya tema umum, tema romansa lah istilahnya. Ya, romansa, romantisme ya. Mungkin saya mau mulai itu dari berbasis Minangkabau. Ada 3 hal yang saya punya. Satu, saya orang Minang, tapi Minang itu benar-benar lahirnya aja udah di Jakarta. Terus kemudian tumbuh kembang juga di Jakarta. Ya. Tapi orang tua itu mengajarkan adat istiadat serta berbahasa Minang di Jakarta. Jadi saya mendengar pasif. Ya. Jadi saya orang Minang. Yang kedua adalah bahwa lagu tersebut berbahasa Minang. Lagunya lagu pop. Kalau lihat notasinya tadi itu ada agak sedikit Jepang-Jepangan gitu ya. Saya pikir yang Harajuku. Yang menciptakan itu kru saya. Dia ada melodi, terus kemudian liriknya kita kerjain sama-sama, dan kemudian diminta orang Minang untuk ada anak UNP yang melakukan translating ya, menjadi bahasa Minang ya, ditranslate ya. Dan pesan saya waktu itu adalah sama-sama kita lihat jangan sampai terlalu bahasanya itu yang sulit dimengerti sama orang
non Minang ya di Jakarta. Non Minang yang di Sehingga Jakarta. masih ada pakai kata kamu di lagu di Minang tuh nggak ada pakai kata kamu. Enggak ada. Om. Tapi kalau saya pakai kata adia, nanti perempuan mau nyanyiin jadi harus rubah lagi jadi kata udah. Oh iya. Akhirnya tetap pakai kamu, Lebih menyeluruh ya Om. lebih Kamu menyeluruh ya, gitu. Walaupun konvensional nggak biasa seperti lagu-lagu Minang. Dan saya keluar dari lagu tradisi Minang, makanya saya nggak pakai saluang, nggak pakai bansi, Ya, nggak pakai Nggak talempong. pakai tradisi, Iya, alat-alat tradisi. Jadi konsepnya bahwa musik Minang ini dalam konteks lagu pop berbahasa Minang itu harus sampai di Jakarta dan dikenal orang. Ya, Siap, sama siap. seperti mungkin pernah dengar lagu Tabola Bale gitu ya. Tabola Bale. Itu kan ya. juga bukan lagu Ambon atau Timur, enggak. Ya, fokus ke Ambon bukan. Itu lagu pop, itu hip hop DJ remix ya. Di remix. Ya, reggae bahkan ya itu fusion ya. Tapi bahasanya bahasa Timur. Bahasa Timur. Kemudian ada sedikit diselipkan bahasa Minangnya juga kan Ya, yang di depan collab itu. dengan bahasa Collab. Minang. Itu ternyata bisa dengan begitu itu bisa dinyanyikan orang-orang di Jakarta. Orang-orang wah nih boleh juga nih lama-lama hafal juga. Lama-lama hafal juga. Dan itu kemarin kita tuh Ambo diminta untuk menemani Bapak Wamen Giring ya. Untuk konferensi musik Indonesia. Oh, kirain Kita collab nyanyi bareng Om dak. Enggak. Oh, enggak. Akhirnya dipanggil dari Spotify. Terima kasih. Ya. Dari Spotify dan menyampaikan orang-orang dari situ saya tahu bahwa lagu Tabola Bale, lagu Statue itu Statue ya. sampai masuk top 5 di chart internasional. Internasional. Itu padahal orang berarti kalau internasional kan berarti sampai kemana-mana ya, nggak Ya, cuma betul, di Malaysia betul. aja, tapi kemana-mana orang tahu lagu tersebut Keluar gitu. Ya. edukasinya, Om. Keluar berartinya. Nah itu secara angka bagus dan juga secara PR ini luas sih setelah aktivasi digital. Betul Om. Jadi lewat YouTube, lewat Spotify, lewat apapun, lewat TikTok sosial pun, media, nah, TikTok apalagi itu Om. mendunia. Sekarang udah ratusan juta mungkin ininya viewsnya. View. Ya. Jadi dengan dasar itu bahwa sama seperti musik K-pop. K-pop. K-pop itu bukan musik tradisi Korea. Itu musik Western. Cuman bahasanya Korea. Siap. Ya, dengan demikian maka saya come up sama ide memberikan suatu alternatif ya. Lagu pop berbahasa Minang. Saya nggak bisa bilang ini lagu Minang, tapi lagu pop berbahasa Minang, ya, supaya masyarakat yang non Minang Yo. bisa dengar juga, menikmati juga. Jadi banyak tuh saya lihat komen-komen bahwa ini saya nggak tahu artinya lagunya enak, tapi nggak tahu artinya. Dan banyak juga karena aksen saya yang bukan aksen Minang, ini lagu Minang apa bukan sih? Dibilang gitu ya. Jadi masih banyak seperti itu. Nah, tidak menjadi jaminan bahwa lagu saya akan bisa mencapai views seperti misalnya Fauzana atau Reola. Udah pasti nggak akan sampai ke situ. Iya. Ya. Karena akan kalah. Tapi ini menjadi suatu alternatif. Ya. Dan kemudian mudah-mudahan ditiru dengan teman-teman yang lain. Rasanya udah ada kok. Apa namanya yang udah Vasco sampaikan tadi. Bukan DJ DQ apa namanya? Aduh apa sih disebutin tuh yang Masalah musik juga Om. musik apa enggak disebutin berapa artis dari Minangkabau yang indie atau apa? Oh, Selain indie. itu di plus gitu ya. Itu Oh, juga di Plus, ya. itu juga Band ya. ya band. Terus ada yang Vasco sampaikan apa? Bukan yang pakai D. Aduh lupa aku namanya. Damono. Bukan Damono. Jadi dia memang Ya kan pakai D ya, ya kan. namanya? Di Padang sekarang ada Ilham Pranizuki Ya. Om, ada The Plus, Itu kayaknya musik ini deh, rap music rap music. orang Minang katanya. Oh, Dayu Koto. Itu. Dayu Koto ya. Dayu Koto. Udah lama juga tuh Om. Itu juga dia menampilkan satu hal yang baru. Ya, Belum tentu berhasil, Betul. tapi musik Minang harus dikumandangkan sehingga suatu saat akan bisa dinyanyikan oleh orang non Minang. betul. Itu jadi kita nggak jalan di tempat itu aja sih. Ya, karena lebih gabungan dari rap sih Om. Dayu Betul. Kotonya. Dan satu lagi tadi kan ada dua. Kenapa saya satu? Karena saya orang Minang. Kedua Betul. lagunya berbahasa Minang. Ketiga saya udah dari awal akan sampaikan bahwa music videonya akan mengambil tempat-tempat ikon
di Minangkabau. Ada Kelok 9, Betul. Seperti video ada tadi Om ya. kayak video tadi. Ya, Itu Plot sampai ke 9, Batang Bukit Arau Tinggi, juga. Bukit Batang Tinggi, Arau ya. ya jembatan Limpape Limpape, ya. ya. Semua Gejam Gadang juga segitu. Jadi itulah yang coba ditawarkan. Belum tentu berhasil, tapi kita lihat musik ekonomi kreatif ini enggak ide Betul. tanpa batas. Betul. Makasih. Apalagi banyak sekarang penggarapan-penggarapan baru Om, tentunya dari musisi-musisi yang ada di Sumatera Barat Om. Betul. Nah, kita mau tanya juga nih Om, kalau Om di Minang nih di mana? Eh, Biar jadi kita tahu dulu. akhirnya kenapa waktu saya kecil tuh saya merasa saya lebih dake ke keluarga ibu ya. Ibu, ya. Ternyata emang orang Minang begitu. Yang namanya saudara itu saudara dari Ibu. ibu. Dari ibu. Jadi ibu itu kampungnya tuh di Palupuah, Palupuah. di Agam. Agam. Jadi kalau saya ke kampung ini kan nanti besok saya mau rencana sebelum ke Buki mau mampir di Kampung Ambo. Kampungnya kecil banget. Bener-bener jalan ke arah Bonjol, jalan dari Bukit Tinggi Bukit Tinggi. ke jalan Kumpulan. Ya. Jadi itu kampung ama Ambo. Kita ada rumah gadang yang udah runtuh. Rumah ada yang udah. Ya, udah nggak terawat ya. Tapi kalau ayah tuh dari Payakumbuh. Ayah Payakumbuh. Letaknya tepatnya Kubang. Dan Kubang. saya nggak pernah ke sana. Oke, Payakumbuhnya pernah, tapi ke kampung ayah saya belum pernah. Di Payakumbuh itu di Kubang. Di Kubang. Di sini ada yang udah pernah ke Payakumbuh? Ke Harau palingan Di mana ya. tuh? Kubang di mana? Payakumbuh di mana? Harau. Oh, Harau itu kalau iya, saya Harau saya mandi pernah. di sana tuh. Kemarin waktu syuting juga nginep di sana. Nginap di Harau juga Om. Ketemu nggak sama Om? Oh belum. Hari ini ya? Iya luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya dulu teman-teman. Oke, terima kasih. Bang Ingi Saya silakan ngopi Bang Ingi. sebentar ya. Siap, silakan ngopi Om. Harusnya Bang Ingi ini pakai mic dulu nih ya kan, sebelum ada yang bertanya nih. Ya boleh dong. Pakai mic dulu dong ya kan. belum. Karena seru Bang Ingi kita ngulik-nguliknya Om Kadri nih. Jarang-jarang loh beliau ke Padang. Betul Om, jarang ke Padang Om. Jarang. Untuk 2025 kemarin 2002 sampai 2025 itu sekali-sekali. Jadi Sesekali. waktu Bare Solo Bare Solo. syuting sih di Jakarta, tapi ambil ada buat konten di Solsel di Muara Labuh. Kalau ngontennya di Moro Labuan. Iya, jadi dan kemudian ada visit buat ke radio RRI dan Siap, beberapa radio yang lain gitu ya. di radio ya. Kemarin juga udah di radio, Iya, Om. radio juga. RRI ya. Iya. Cuma kali ini memang banyak sambutan, banyak teman-teman tuh support, Iya. termasuk dari beberapa tokoh-tokoh Minangkabau yang ada di Jakarta seperti Doni Oskaria, Pak Vasco tadi kita Iya. juga berkunjung. Om. Gubernur juga follow saya kaget juga. Terus dia ambil Oh, di follow Om sama gubernur. Jadi Om saya fallback. follow back. Oh, fallback ya. Jadi dia ambil sound dari salah satu konten saya berbahasa Minang. Oh iya. Sebenarnya konten itu kayak pantun yang bikinin si Raja. Oh iya. Tiba-tiba diambil sama pantun-pantun dia. ya. Di sound dia. Tapi saya belum berusaha untuk menghubungi beliau. Jadi saya baru ke Vasco aja. Oke Om. Pokoknya kita juga udah follow-follownya Om. Iya. Terima kasih Om. Iya. Ya di akhir-akhir ini saya lihat di konten-konten Om juga banyak tentang pantun-pantun Minang. Iya. Nah, itu ide atau mulainya dari siapa Om? Jadi emang ide kreatif itu memang berkembang terus ya. Betul. Setelah saya keluarkan rilis single, kemudian mulai mengisi ya sampai dengan ini kita harus sebulan penuh atau 2 bulan push ya. Om. dan selanjutnya itu harus saling berkesinambungan dengan kegiatan-kegiatan yang konsisten. Ya betul. Sebelum saya rekaman saya udah benerin YouTube saya karena saya nggak pakai label lagi. Jadi saya benerin YouTube saya dari cuma 1.800 subscriber sekarang udah 10.000. Alhamdulillah. Jadi caranya saya bikin podcast. Kebetulan saya tuh salah satu admin di satu WhatsApp grup. Bukan salah satu, saya sendiri saya yang bikin WhatsApp grup itu Solo isinya Om, ya. isi WhatsApp grup itu ada 450 artis. Jadi ada macam-macam, ada Tulus, ada Arman, ada Oh, nasional ya. Om? nasional. Nasional ya. Itu saya yang bikin. Jadi Tergabung semua di dalam. bergabung semua di dalam sehingga karena saya juga banyak membantu mereka memberikan advice mengenai hak cipta. Betul. Jadi pada saat mereka diajak saya ajak podcast mau.
dimulai dari Vina Panduwinata. Aduh Vina mau nyanyi apa nih? Saya pikir kalau saya nyanyi lagu Minang, lagu Vina, udahlah saya ajak nyanyi lagu Bendi aja. Bendi. Seru juga dia, bisa juga dia mau. Masih gitu. cocok ya lagu anak-anaknya. Tari payung. Iya. Terus Arman Maulana. Terus Maulana. kemudian Fadly Padi. Waktu nyanyi Fadly Padi itu lagunya Krisya sama Taufik Ismail yang ketika kaki tangan berkata itu ya. Itu kan bagus banget ya. Terus saya kasih supaya lebih lebih kusyuk gitu, saya kasih sentuhan saluang. Oh, ada tradisinya juga. Ada tradisinya juga. Dan sebenarnya piano sama seperti tadi juga yang sama Ariel itu juga saya kasih sentuhan saluang. Berarti gitu. Teman-teman dari Om juga yang isi sentuhan tradisi. Jadi saya entah gimana connection kepada musisi Minang di Jakarta itu semua saling ketemu. Saling connect ya Om. Saling connect ya. Minang Connect. Iya. Trip Sumbar ya. Macam-macam gitu ya. Jadi ketemu teman-teman semuanya saling mendukung. Saling connect kita Om. Saling connect. Jadi akhirnya saya beresin YouTube-nya, saya panggil podcast itu adalah sebelum rilis. Kemudian saya rilis, saya bikin konten-konten. Betul. Jadi dari lagu-lagu itu dibikinkan sebenarnya kata-kata puitis. Terus saya bikin gambar syuting secara sinematik, visualnya. Jadi saya sebenarnya cuma jalan. Kebetulan saya lagi mau menjenguk anak saya yang ada di Paris sekolah. Ya, mati saya. Happy birthday. Bukan ulang tahun. Kita maklumin Om, ginilah kalau Sumatera Barat setelah cuaca. Iya. Tapi alhamdulillah teman-teman di sini support juga Om untuk kehadiran dan di event hari ini. Tentunya walaupun cuaca hujan, nah teman-teman masih setia untuk hadir dan datang di acara kita. Happy birthday, tadi ulang tahun. Tes. Cek. Oke, sudah kembali lagi guys. Tes. Belum Om. Oh, tes. Ini aja Om. Cek. Ini mantap. Oke, kita kembali lagi teman-teman dalam bincang kreatifnya atau bedah karya yang disediakan teman-teman Trip Sumbar collab dengan Steva tentunya. Tadi kita udah bertanya sama Om mengenai musik dan pengisian tradisi ataupun yang telah Om lakukan di berbagai media sosial tentunya. Ya. Maupun itu ada di Instagram, TikTok aktif ya Om? TikTok juga aktif, jadi saya main sendiri. Tapi saya mau jelasin, betul. Sampai akhir setelah saya bikin kata-kata itu dibuat audio visualnya, mengambil beberapa tempat pada saat itu saya mau ke Paris. Jadi saya bikin, wah ini cerita Malu Sabana Rindu bisa saya expand, saya karang ya, berdasarkan imajinasi bahwa ini adalah long distance relationship LDR antara seorang yang dikirim sekolah di Paris. Betul. Dengan pacarnya di Payakumbuh. Jadi saya syuting aja sana, yang bikin si Raja. Yeah. Saya tinggal berakting aja. Terus tetap begitu pertama nggak terlalu banyak sambutan itu, padahal menurut saya bagus itu ya. Tapi setelah dikasih pantun itu baru banyak yang connect ya. Ternyata orang Minang tuh senang berpantun. Senang Om. Jadi berbalas pantun itu suatu budaya. Akhirnya ya lumayan, jadi mulai engage ya. Dan akhirnya ya pantun tersebut terus mengisi konten saya sampai tentunya dengan konten-konten yang lain. Yang terakhir saya sama tim baru bikin sayembara orang-orang yang punya cerita yang related dengan lagu Sabana Malu Sabana Rindu bisa menceritakan di kolom YouTube-nya. Betul. Ya. Jadi yang kemarin itu yang tampil di story Om tentang giveaway itu ya Om? Giveaway. Ya, jadi itu sementara ini baru 250.000, pemenangnya 4 ya dalam waktu dekat. Tapi nanti akan terus ya. Ternyata berlanjut Om. Berlanjut. Menarik gitu. Jadi ternyata di YouTube itu jadi orang banyak melihat YouTube saya dan kemudian menceritakan pengalaman hidupnya yang kira-kira berhubungan dengan
lagu Sabana Malu, Sabana Rindu. Tahu Betul. nggak? Ini ada yang paling menarik ya. Ada satu orang nulis begini. Oh, kisahnya ya Om? Kisahnya. Iya, iya. Jadi saya ngeliatnya saya ketawa gitu. Dia bilang gini, saya sempat masuk TV dan main film jadi figuran. Figuran. Figuran nggak penting dia Extras bilang. Ya. Dan kemudian saya dianggap artis sama teman-teman di kampung. Oh Ya. iya paham. Padahal Om. saya nggak punya pitih. Betul. Jadi betul. semua orang menganggap saya itu artis di Jakarta. Ya. Walaupun bukan artis top gitu ya. Sehingga saya rasanya mau pulang ke kampung itu mengulur-ngulur waktu gitu ya. Iya. Terus kemudian jadi saya tuh takanajo kampuang gitu Takkan ya. aja kampung. Demikian rindu, tapi saya juga nggak mau datang mengecewakan karena sebenarnya saya nggak punya PT di mana. Iya. Finansial tadi ya. Om, ya? Finansial Iya. gitu. Jadi cerita yang begitu itu diceritakan sama orang-orang dan nanti mungkin akan dipilih. Nah, itu salah satu ide yang bagaimana kita membuat supaya lagu ini tetap ada hype-nya ya. Betul Om. Betul. Jadi tetap akan bisa mengundang orang untuk dikomentari lagu yang sederhana itu. Ya menjadi connect ke orang-orang yang udah mendengar atau Betul. yang belum mendengar gitu. Satu hal lagi mungkin ya, nih, saya nggak percaya atau mungkin harus lebih kreatif daripada ciptakan aja lagu musik terus edar posting, ya tinggalin terus. Kita bikin yang lain. Let the music talks gitu ya. Betul. Nggak bisa. Akhirnya saya hidupkan TikTok saya, Facebook saya, Instagram saya, YouTube termasuk short, dan kemudian kan ada yang komentar tuh. Ada yang komentar tuh macam-macam. Itu saya jawab satu-satu sedapat mungkin. Satu-satu Om jawab. Satu-satu. Nice. Padahal kerjaan saya sibuk banget. Sibuk banget. Coba dilihat deh. Itu rata-rata saya jawab. Akhirnya saya udah paling tidak saya menjawab terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Kalau misalnya ada yang menghina, saya bilang terima kasih atas hinaannya, dia ketawa, akhirnya dia nggak enak. Jadi itu engagement gitu, engagement Yeah, yang yeah. rasanya musisi mesti lakukan mungkin tidak se ekstrim saya. Ya, itu aja sih. Ya, makasih. Siap. Oke, Mbak Ingi. Ada penyampaian mau bertanya? Ya. Apa yang dilakukan Om Kadri ini mungkin apa yang nggak banyak dilakukan anak-anak band khususnya di Padang gitu. Betul. Musisi-musisi di Sumbar. Padang setelah berkarya, ya udah karya aja. Udah. Nah, Boy Chandra sudah berbusa mulutnya promo Siap. ini. Nggak ada Boy Chandra. Oh, benar. Nah, itu nggak banyak dilakukan. Nah, apakah karena malu atau karena rindu nggak tahu juga. Masuk lagu ya. Nah, terus sepertinya ini semacam nostalgia. Jadi musik Minangkabau itu tahun-tahun 80-90 itu pernah hype pada masanya gitu Om. Iya kan Om? Kayak Dian Piscesa, Wah. Aris Tagalung, bawain lagu-lagu Minang gitu. Nah, sebenarnya akar lagu pop Indonesia itu juga dari Minangkabau. Minang. Kayak tahun 50-an ada namanya Orkes Gumarang, Orkes Gumarang. Nadia, Betul. Kubang cari, Kumbang Cari. si ini siapa namanya? teruskan. Nuskan Sarif gitu. Nah, itu cikal bakal dari musik pop di Indonesia gitu. Nah, itu rata-rata orkes-orkes itu berbahasa Minang Betul. dengan nada populer pada saat itu gitu. Nah, sekarang Om Kadri ini mencoba dengan nada yang pop tapi dengan berbahasa Minang, dan menurut saya itu sebuah keberanian yang cukup berani lah gitu. Iya. Gebrakan baru kan, Bang Ingi? Gebrakan baru Heeh. karena secara hitungan matematis harusnya itu nggak bisa tembus karena zaman sekarang lagu Minang ya Minang. penyanyinya orang Minang. Minang, gitu. betul. Sementara ketika lagu Minang yang nggak ada cengkok Minangnya itu dianggap nggak banget gitu. Jadi Om Kadri kayak gimana ya? Kayak mencoba berada di tengah, tapi ini orang tahu umpan ini belum tentu nih dimakan sama orang gitu. Ya, cocok gak nih gitu. Jadi semacam apa ya? Semacam gebrakan lah, dan saya kira banyak orang-orang yang bakalan berterima kasih karena berani menghadirkan sesuatu yang baru gitu. Siap. Oke, buat teman-teman yang baru datang, terima kasih yang udah datang ya. Kita persilakan juga. Dan yang udah datang dari tadi kita juga bilang lagi buat teman-teman untuk hari ini
kita bakalan diskusi ya bersama Om Kadri yang udah hadir dari tadi, atau kalau kemarinnya udah datang ke Padang, udah jadi food vlogger juga. Coba saya mau nanya, boleh Om? Boleh. Itu Om kan kalau dari di Wikipedia nih kan dulu Udah ada, keluar itu. band Makaran, Betul, terus Makaran. rock zaman sekarang. Nah, kenapa ngambil alirannya itu berbeda dengan basic yang pada awalnya itu adalah rocker gitu, kayak lagu Lalon gitu. Oke, saya jawab ya. Saya Silakan, Om. begitu ketemu 1 menit pertama sama Ingi ya. Saya langsung meneropong, wah ini orang enak diajak ngomong nih, karena dia punya wawasan Musik punya Om. ya wawasan Wawasan luas musiknya, Om. dan tepat gitu ya. Pas, Om. Dan juga sebagai memberikan masukan-masukan kritik dan berdasarkan pengalaman gitu ya. Cocok ya Om ya. Jadi saya jadi saya terima kasih ya. Satu hal ya yang saya punya sebagai musisi yang ingin beradu nyali ini Betul, di market yang in between di antara ya. Jadi kalau saya masuk, ini kita bisa mungkin berkaitan juga dengan basicnya rock ya. Kalau saya masuk dari sisi bersaing dengan musisi Jakarta, itu saya udah puluhan tahun bersaing musisi Jakarta. Kita keluar karena kompetisinya kuat sekali Jakarta. Betul. Kalau lagu Sabana Malu Sabana Rindu itu liriknya berbahasa Indonesia, nggak akan bisa mengalahkan orang-orang yang masih fresh, ya kayak Ardhito Pramono, Delantis, Bernadia dan lain-lain. Gitu. Kemudian kalau saya masuk dengan rock, udah ketinggalan zaman secara mapping mapping di dalam di pasar ya. Oh, pasar musiknya. Itu musik rock sekarang udah orang nggak menyebutkan lagi musik rock. Betul. Kecuali satu lagu yang saya siapkan untuk Pras tadi sama siapa namanya Pras Teguh. Saya pengen banget nyanyi lagu saya udah dengerin, itu agak berbeda. Ya, konsepnya tetap rock tapi bukan rock gondrong. Ya. Jadi saya mesti memilih nih ya. Sebagai musisi kita jadi entrepreneur. Siap. Jadi siap punya strategi, siap proses produksinya, jangan terlalu mahal, pikirkan semua cost efisiensi, jangan besar pasak daripada tiang. Betul. Kemudian untuk menyampaikan ini bisa diterima di masyarakat, promonya juga harus dilakukan secara sistematis. Saya udah nggak lagi bikin video klip yang mahal-mahal sampai harus. Waktu itu ada salah satu karya kita, bukan karya kita, saya bawain lagunya Yovie Widianto, seandainya aku bisa terbang, lagu cover. Tapi syutingnya sampai ke Jepang menghasilkan dengan biaya ratusan juta. Nggak perlu lagi. Single ya Om ya? Ya single. Saya lakukan press conference, press release itu di rumah. Saya kemudian ikut podcast. Kemudian saya mulai bikin cerita-cerita yang sequel yang ada cerita-cerita tentang bagaimana mengumandangkan Sabana Malu, Sabana Rindu. Ya, semuanya itu saya jalanin. Gitu ya. Jadi memilih rock menurut saya udah lewatin itu. Tapi kalau ditanya, saya sebenarnya basis genre saya itu adalah progressive rock bahkan. Progresif. Jiwanya progressive rock. Tapi di market saya akan konyol dan tidak mempunyai strategi yang bagus kalau saya pasangkan rock. Ya. Cuma for the sake untuk memuaskan hati saya. Saya main ke musik Minang. Kalau saya pakai cengkok Minang seperti Pinky Prananda, siapapun yang lain David Istanbul kalah, gitu. Karena pada dasarnya saya nggak bisa nyanyi secara cengkok Minangkabau. Saya nggak bisa garingnya namanya ya. Saya contohnya lagu misalnya pendekatan pada saat nyanyi lagu Mudi Arau. Sabung andale ya Tuhan singgah ke rumah si Sultan Mudo singgah ke rumah si Sultan Mudo itu bukan cengkok Minang, itu cara nyanyi sekolah musik itu. Itu selalu misal sih. Itu bukan Minang. Minang saya nggak bisa. Pasti kalau
Pinky Prananda nyanyiin itu lebih Minang, nggak akan tercapai, Betul. nggak akan tercapai. Jadi dengan keterbatasan saya, ya, saya harus menerjemahkan itu seperti saya bukan sebagai penyanyi Minang yang benar-benar Minang karena pasti akan kalah. Dan kemudian saya menerasikan kepada teman-teman yang lain. Wah, saya dikritik kemarin di RRI, kalau nggak bisa berbahasa Minang dengan dengan fasih, jangan nyanyi Minang. Betul. Saya berubah gitu ya, bahwa saya ini upaya dari seorang yang berdarah Minangkabau untuk kemudian mengumandangkan Lagu Minang melestarikan budaya Minang di Jakarta. di Jakarta. Bukan di orang-orang Minang, tapi di orang Jawa, di anak gaul di Jakarta. Yang juga begitu dia tahu Minang, dia langsung masukin kotak. Oh, ini musik tradisi. Ya. Tapi begitu dia udah agak sedikit berbau Jepang, ya apa nih? Minang kok kayak Jepang sih? Jadi satu dialog terjadi. Kurang lebih itu. Jadi strateginya demikian, kenapa saya nggak kembali lagi ke musik rock. Ini sebagai suatu hal yang saya mesti pertanggungjawabkan. Berikutnya saya ada satu lagu atau dua lagu ya sebenarnya, yang satu Ya, Minang juga ya. Minang juga. Masih Minang. Judulnya Malin Kundang. Tapi musiknya lounge music yang benar-benar chill music. Bukan bosa, tapi nanti saya akan coba ini ya. Itu benar-benar berbeda, tapi harus tetap liriknya berbahasa Minang dan harus benar-benar kelihatan bahwa ini lagu Minang. Dari judulnya ada begitu. Satu lagi yang saya mau rencanakan sama Pras Teguh itu adalah Membangkit Batang Tarandam, cerita tentang orang yang sudah putus asa dan kemudian di empower supaya bangkit dan segera menghadapi hidup, kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena melihat ini Om, isi dari Wikipedia di sini udah ditulis-tuliskan dari project Om sendiri, solo project dan gabungan-gabungan yang lain gitu. Di 2024 Om pernah featuring bersama Rayola. Yo. Nah, berarti udah lama sekali Om pengen untuk nyanyi lagu Minang Om. Udah lama. Sudah lama. Jadi emang saya pernah 2024 itu sama Once, sama beberapa artis tampil di UNP. Tiba-tiba Once bilang, "Dri, lu mau nyanyi lagu apa?" "Lagu Minang ya." "Aduh, apaan ya?" Waktu saya dulu belajar vokal long time ago, itu saya bawain lagu Bare Solo. Betul. Bare Solo tapi secara paduan suara. Lagu gitu aja deh. Musiknya gimana? Musiknya rock. Bare Solo itu benar-benar musiknya rock. Dan penontonnya tuh happy. Seneng banget penontonnya. Penontonnya merasa wah itu goyang di UNP itu. Kurang lebih saya mau liatin nih. Sebentar ya, sedikit saya mau Siap. Berarti udah ada di media sosial juga Om atau YouTube? Saya ada di TikTok saya sih sebenarnya. Di TikTok. Membuat gimana? Ini ya. Dari musiknya kelihatan rock ya? Rock. Dari musiknya kelihatan Genrenya rock. rock ya. Terus ternyata ini orang Minang, anak-anak Gen Z di UNP itu kok seneng juga bawain lagu ini. Oh, saya bikin terus. Walaupun memang yang direkam itu tidak rock ya. Yang bikin musiknya itu Kelana Peruhuman, orang Minang juga, Kelana Halim, orang Bonjol yang lama melanglang buana ke luar negeri maupun ke Jakarta. Dan juga Lilo Club Project gitu ya. Kemudian saya pikir saya mau ajak kolaborasi orang Minang. Siapa yang penyanyi nomor satunya? Ada, menurut saya gitu, saya tanya ada Fauzana, ada siapa? Akhirnya ke Rayola, lewat kebetulan dari manajemen Rayola itu ada Raja. Ya. Jadi saya kenal Raja di situ. Dari dia mewakili Rayola. Gitu. Dari manajemennya ya. Manajemennya. Jadi dari situ saya coba, ya, walaupun belum terlalu berhasil. Tapi saya coba untuk melihat bahwa lagu Bare Solo itu ternyata juga bisa dinyanyikan ya, di remake dan kemudian juga mendapat lumayan tanggapan gitu. Walaupun tetap pertanyaan bahwa
banyak yang ngomong wah ini mengotori budaya karena ini tidak pakai dibawakan itu tidak secara itu yang Karena ngerinya ya beda genre tentunya. beda genre ya. Jadi itu yang menarik ya menurut saya. Saya juga tidak bisa mengindikan kritik ya. Tapi itulah musik. Gitu. Saya mau kasih sedikit ya. Tadi saya udah munculin ya. Boleh Om. Sedikit ini ternyata lagu Bare Solo yang kita kenal ya itu aslinya yang dibawakan oleh siapa namanya Eri Kasim Eli Kasim. dengan band Kumbang Cari ya. Seperti ini nih, nggak ada saluang, nggak ada bansi, nggak ada talempong, Alat tradisi lah ya Om. nggak ada. Nggak ada. Kayak gini musiknya. Bukan musik tradisi juga. Tidak Jadi ada pada saat tradisi. orang bilang mirip dong dengan Eri Kasim. Enggak, bukan musik Minang itu. Iya beda. Jadi kurang lebih menambah diskusi-diskusi ini saya ngulik, saya gali ternyata musik Minang itu bisa diekspor macam-macam. Iya. Dengan berbagai genre ya. Siap. Baik Nyi. Silakan. Ya, itu Kumbang Cari. Kumbang Cari, ya. Itu pimpinannya itu si Nuskan Sarif. Nuskan Sarif itu gitaris. 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 Dan Nuskan Sarif itu satu-satunya orang yang bisa mengkonvert bunyi bansi ke gitar. Waduh. Jadi lumayan keren lah. Jadi makanya salah satu bentuk aransemennya ketika naikin Eli Kasim ya mau nggak mau harus dibikin rock and roll kayak gitu. Berarti lewat gitar juga bisa bunyi bansi gitu Bang. Iya, bunyi bansi itu dimainin Dikonvers ke gitar ya. Siap. Siap. Nuskan Sarif itu pernah mendaftar di Orkes Gumarang, ditolak, Ditolak. suruh bikin sendiri aja karena ini orang berbakat. Betul. Dan akhirnya dengan Kumbang Cari dia muncul. Oke. Begitu kayanya musik Minang. Ya. Bisa di berbagai genre masuknya. Masuk Maupun juga. lagu apapun dari teman-teman yang berkarya di Minang. Dan itu sebenarnya memang kayak gitu, basic lagu Minang itu memang kayak gitu sebenarnya. Nah, setelah perkembangan zaman, adanya organ tunggal dan lain-lainnya, nah akhirnya masuklah bansi, talempong. Yang populernya itu jadi di tahun 90-an, 80-an, 90-an gitu. Si musik Minang ini baru adanya bansi, baru adanya talempong. Nah, sebelumnya itu rekaman ya kayak ada Peti, Eli Kasim, itu nyanyi Minang zaman dulu itu bahkan cengkok Minang pun nggak dipakai dulu. Betul. Murni ya Bang. Iya, murni dan rekamannya pun kebanyakan di Jakarta gitu. Ya pada akhirnya sekarang ini karena karena perkembangan alat musik juga gitu, akhirnya adanya garinia, adanya cengkok Minang yang menjadi ciri khas, padahal ciri khas pada awalnya bukan itu gitu. Kita boleh kasih kesempatan buat teman-teman, yang hadir di acara kita ini atau teman-teman yang baru datang juga, silakan kita kasih buat teman-teman untuk bertanya. Nanti kita bakalan kasih door prize juga buat teman-teman yang udah stay dan hadir di sini. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Dari tadi udah berbincang-bincang dengan Om Kadri dan Bang Ingi juga. Pada malam hari ini teman-teman juga pengen bertanya silahkan. Ya. Yang cewek, yang cowok boleh, pengen bertanya boleh. Abang Sel ya? Jadi lebih Bang. Nah, ini Om. Ini buat teman-teman anak-anak band mungkin Om. Oh ya, musisi juga ya. Udah ini ya boomers ya. Viral ya. Ya, dan baby boomers tuh kebanyakan bikin masalah tuh Om. Kayak gitu kan. Nah, sekarang Om tadi kayak kasih inspirasi gitu. Udah di usia yang tidak muda lagi, tapi masih semangat gitu buat berkarya, terus nggak hanya berkarya tapi mempromosikan karya ini sehingga
nanti Om bilang tadi dari karya itu bisa menghasilkan pendapatan lah gitu. Nah, itu apa sih yang bikin Om semangat gitu Om? Atau triggernya ya. Triggernya apa gitu, sehingga bisa konsisten. Kalau saya melihat begini, saya termasuk orang yang begitu saya mulai, ya, finish what you've started. Jadi kalau udah saya mulai, saya harus selesaikan. Ya. Jadi saya punya rencana-rencana di musik ini saya harus bikin sesuatu, terutama musik Minang ini. Ya. Jadi dengan strategi berpikir terus bahwa ini musik Minang situasinya seperti ini gitu ya. Ah masa sih nggak bisa? Gitu ya. Terus gimana caranya? Saya nggak berjuang sendiri, karena memang saya senang berteman, network ya. Saya teman artis ini apa segala macam. Saya akhirnya juga mendapat dukungan. Jadi waktu saya ingin membuktikan bahwa karya yang saya produksi itu jangan sampai gagal. Walaupun bisa aja gagal, nggak ada garansi. Iya, betul. Jadi karena saya punya pertemanan banyak, jadi waktu saya rilis single itu saya posting di sosial media out now gitu ya. Itu di repost sama kurang lebih 80 artis. Repost. Jadi atau mulai posting dari ulang ya Om ya. posting ulang, Iya. mulai dari Rosa, BCL, Iya, betul. Once, Komen-komen Ariel, juga kayak semua ya gitu. komen-komen juga. Betul Om. Jadi kalau museum lihat di sekitar tanggal 1 April itu banyak sekali yang nge-repost saya gitu. Sehingga akhirnya menjadi orang-orang tertarik gitu ya, tertarik bahwa ini siapa sih ini? Iya, gitu. betul. Begitu dilihat, wih lah gaek kok. Ya. Tapi masalahnya itu adalah kita nggak boleh kemudian merasa bahwa kita gaek terus kemudian kita nggak keluar dari Betul, market Om. gitu ya. Makin gaya makin jadi lah Om, ya kan? Jadi saya sangat memperhatikan performance ya. Baik kesiapan di dalam menyanyi, menghafal lagu, Betul. membuat musik, kemudian memasarkan, berdandan. Jadi saya juga mesti olahraga, nggak bisa tiba-tiba terlalu jadi orang gaya yang perutnya buncit kayak bos-bos gitu, ya nggak bakal bisa. Gitu. Jadi ternyata ini menjadi suatu daya tarik ya buat saya untuk mengalahkan bahwa ini pasti udah bisa, ini udah out of the box ya, sorry, ini out of the picture gitu ya. Enggak, jadi kita tetap masa nggak bisa sih? Kita adu strategi sebenarnya. Iya, betul. Bahwa sebenarnya dengan situasi sekarang promosi itu dilakukan secara digital dengan sosial media, kita build. Ya. Saya kebetulan sebelum saya rilis tanggal 1, ada beberapa event yang mengundang banyak perhatian. Saya menjadi inisiator untuk, kalau pernah dengar, 100 musisi Hill Sumatera. Jadi penggagasnya itu Dr. Tompi, kalau pernah dengar, Dr. Tompi, Irma Huta Barat, dan saya. Ketiganya kita dari UI ya. Saya terutama yang kebagian mengumpulkan 100 musisi. Jadi mulai dari Maudy Ayunda, Juicy Luisi, Malik The Essential, Betul. itu tampil di Kemang Village, konser for humanity ini untuk bencana alam. Iya. Terkumpul 17 miliar Untuk kemanusiaan ya. untuk kemanusiaan. Terus kita sama Raffi, kebetulan saya nggak ikut pada saat distribusi ke Aceh, ke Sibolga, dan kemudian juga ke Batu Busua. Iya, Sumatera Dan Barat. dibantu juga dengan teman-teman dari BUMN karena Doni Oskaria mensupport kita. Betul. Don Dasko juga mensupport Dasko. kita gitu. Jadi kegiatan itu membuat saya mulai banyak dari follower saya di Instagram cuma 15.000 tuh sekitar 4 bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu, bulan Desember. Terus kemudian saya bikin event lagi, UI lawan ITB, itu juga mengundang penonton tapi biasanya boomers ya, orang-orang yang udah umur 50 tahun ke atas nonton UI sama ITB bawain lagu Queen, baru kemudian kita keluarkan single ini. Jadi banyak hal yang menarik yang menurut saya establish, saya mendirikan, berusaha mengumpulkan fanbase baru, baru, orang-orang yang akhirnya jadi tahu gitu. Dan saya berkomunikasi sama mereka, gitu. Walaupun tentunya masih banyakan yang berkomunikasi sama saya itu adalah orang-orang yang udah umur ya. Betul. Seumuran Om ya. Di bawah malah. Di bawah, ya. Tapi saya ladenin. Di belakangan udah mulai ada yang muda-muda. Oh iyalah. Karena musik itu tetap harus
lo harus bisa menampilkan sesuatu yang bisa diminati sama market. Betul. Ya, kurang lebih begitu. Apalagi yang udah hadir di sini juga di bawah umur Om semua, dengan Genzi juga yang udah hadir di sini kan. Atau ada yang sebaya mungkin sama Om Kadri? Oh. Kita tetap masih buka pertanyaan buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan. Nanti kita kasih door prize tentunya. Luar biasa pokoknya malam hari ini kehadiran teman-teman. Jangan ragu, door prize untuk cowok ada, door prize untuk cewek juga ada. Nah, itu luar biasanya. Oke, ada. Silakan teman-teman. Moncim, selamat datang Moncim. Waduh, sama keluarga ya. Di sini buat yang teman-teman yang udah hadir juga. Kita masih seru-seruan karena kita udah mulai dari jam 8 tadi. Kita udah tampilin video-video juga dari Om Kadri tentunya. Ada video lagu Sabana Malu, Sabana Marindu. Terus tadi juga ada penampilan video, pemutaran video Om Kadri featuring Ariel Noah. Lagu Cobalah Mengerti. Cobalah Mengerti. Nah, tadi mengenai lagu Cobalah Mengerti Om. Kok bisa Om sama Ariel Om? Jadi Ariel ini orang Minang gitu, tapi dia nggak pede dengan Minangnya. Betul. Ya, gue Minang tapi gue nggak bisa ngomong Minang. Betul. Ya, saya bilang real. Banyak kalau orang yang expect lu tuh untuk mendeklarasikan bahwa lu Minang. Oh gitu ya? Oke, lu podcast sama gua. Oh, udah podcast Om? Udah podcast. Udah podcast. Terus dia memperlihatkan ranji keluarganya dia. Itu surprisingly itu menarik ya, karena dia tuh dari Pasaman, dari Rao ya? Rao Pasaman. Terus kemudian ternyata ibunya Bukit Tinggi. Oh, ibu full 100% Bukit Tinggi. Bapaknya ayah bapaknya itu orang Mandailing, tapi ibu dari bapaknya orang Pasaman. Ya. Tapi secara teori, menurut teori matriarkatnya Minang, dia orang Minang. Ya. Orang Minang. Dan kemudian ternyata itu beradu sendiri tuh yang komentar itu. Ada yang bilang enggak lah, Ariel orang Bandung. Mereka netizen saling menghina sendiri, Bandung, ribut sendiri gitu ya, hanya karena Ariel gitu ya. Terus Ariel ya dia mau kita nyanyi yuk. Saya nyanyi dengan gaya saya, Ariel nyanyi dengan gaya Ariel. Di lagu tersebut sebenarnya itu versinya Momo. Jadi lagu Cobalah Mengerti bukan yang versi pop rock, tapi yang versi Momo, yang versi pakai piano. Ariel nyanyi berdasarkan nadanya. Saya nyanyi berdasarkan nada saya. Saya lebih tinggi. Betul Om. Jadi Ariel pada saat itu kita diskusi. Ariel menyampaikan bahwa yang paling penting itu bukan masalah tinggi-tinggian. Bukan masalah power-poweran, tapi nyanyi itu nyampe ke hati orang. Betul. Nyampe ke kuping orang, mata orang, tapi ujungnya tuh di hati orang. Dia nggak perlu menjadi candil. Ya. Itu saya setuju. Yang paling penting enak kok. Gitu. Apalagi dibalut dengan musik tradisi. Kemudian karena ada standby pemain namanya Rofi itu dipakai di Jakarta untuk orkestra, dan orkestra yang ada unsur Minangnya, sama Erwin Gutawa, sama betul. Dwiki. Nah, Rofi main saluang. Berarti asal Sumatera Barat dong? Ya. Dia main bansi. Asal Sumatera Barat juga? Asal Sumatera Barat, tinggal di Jakarta. Berarti stay di Jakarta? Stay di Jakarta. Dan dia senang banget. Itu dibilang, terima kasih mengajak Ambo katanya. Karena di yang konten saya nyanyi sama Ariel tuh ditonton sampai 10 juta orang. Ya, udah 10 juta ya. Buat kita, buat saya, kalau Ariel sudah biasa ya. Buat saya tuh 10 juta banyak banget, setiap hari orang komen. Gitu. Dan apresiasi melihat tentunya kangen sama Ariel. Ariel udah lama gak nyanyi. Betul. Dan sekarang baru main film, tapi satu sisi juga ini Sia kok, Ranggai kok. Jadi dia mencari tahu spill saya gitu. Profil Om kayak gitu ya. Lebih mencari tahu profil Om setelah duet atau kolaborasi dengan Ariel atau artis-artis lain ya. Siap. Boleh buat teman-teman? Silakan. Kita masih buka pertanyaan lagi. Boleh. Silakan. Silakan Kakak. Karena kakak-kakak yang bertanya, nanti kita spesial ada door prize buat kakak nih. Aduh. Halo semuanya. Halo.
Halo Om Kadri, salam Halo. kenal. Aku ya Farah. Halo Farah, saya Kadri. Selamat datang di Padang. Terima kasih. By the way, aku mungkin tadi datanya terlambat, jadi mungkin yang aku tanya nggak tahu nih apakah sudah dibahas. Oke. Om kan tadi diceritain kalau sebelumnya itu genrenya Rock. genre rock dan Ya. lain-lain gitu. Sekarang malah tahu-tahu kemarin rilis lagu Minang nih. Ya. Dan surprisingly ternyata seru banget, sambutannya kayaknya juga rame ya Om. Rame sampai Kayak saat di- ini. Di Instagram, TikTok juga banyak banget Ya, yang pakai betul. soundnya. Ya. Nah, apakah ini akan Om lanjutkan proyek Minang ini? Apakah akan ada album berikutnya yang Minang-Minangan atau cuma gini kali ini aja? Karena buat kita aku aja nih sebagai musisi juga akhirnya ikut bergairah lagi untuk kayaknya bikin lagu Minang. Oke juga nih dengan nuansa yang pop begini gitu kan. Ya. Kalau selama ini kan Minang paling kita mungkin visinya musik kumbang gitu Iya. kan, dengan genre musiknya yang begitu yang Minang banget. Ternyata dijadiin genre kayak Om bikin tuh asik banget kan ya gitu. Nah, gimana kira-kira visi Iya. kedepannya Om dalam bermusik kira-kira akan gimana lagi? Menurut saya udah memulai, saya harus confident untuk menyampaikan bahwa saya sudah memulai inisiatif ini dan lumayan bagus awalnya gitu ya. Sehingga yang diperlukan sekarang itu adalah konsistensi. Kalau misalnya Sabana Malu Sabana Rindu ini nggak ada tanggapan, mungkin membuat saya demoralize gitu ya. Maksudnya berikutnya malah saya ini aja udah gagal gitu ya. Nah, saya mulai sebelum itu kan saya ada Bare Solo. Bare Solo itu lagu legend ya. Tapi di aransemen very rock and roll tapi masih pop ya. Sama Kelana dan Lilo. Itu udah orang mulai denger. Orang Minang langsung siapa nggak tahu lagu Bare Solo. Tapi itu lagu orang. Nah, sekarang saya mulai dengan karya saya atau karya teman-teman sendiri yang terdekat gitu ya. Nah, ini berarti karya baru yang effortnya harus lebih upaya ya. Karena harus total football untuk bisa supaya yang sudah dinilai yang sudah diperoleh dari Bare Solo itu harus bertambah sekarang. Harus konsisten. Berikutnya saya udah siapkan ada 3 karya lagi. Yang satu itu judulnya Malin Kundang, tapi musiknya itu music chill lounge ya. Lounge music itu sesuatu yang wah nih terlalu jauh. Saya ketemu udah Vasco tadi, musik udah Kadri ini dibilangnya itu terlalu elitis. Tapi saya nggak bilang nggak apa-apa. Karena kita kan memulai. Jadi saya itu mendua sebenarnya. Satu, saya lakukan musik saya dengan apa adanya dan konsisten. Yang kedua, saya terus ingin bekerja sama kolaborasi dengan musisi Minang supaya musisi Minang ada yang menggawangi tetap menjaga market Minangnya, tapi ada juga yang keluar. Yang keluar daripada out of the box gitu ya. Jadi terus terang udah Vasco tuh sampaikan harus konsisten. Kalau cuma sekali aja nggak akan nendang. Jadi berikutnya tuh saya udah siapkan lagi. Kemudian ada satu lagi karya yang saya udah dengerin ke Ingia tadi, satu karya yang agak rock ya. Versi rock. Tapi saya pengen nyanyi sama Pras Teguh. Gitu. Jadi saya lagi mulai untuk berkomunikasi sama beliau dan rencana bulan depan kita udah ketemu. Gitu. Itu pengen banget, mudah-mudahan doain supaya itu bisa. Kalau itu keluar dengan Pras Teguh, itu sesuatu yang baru buat musik pop berbahasa Minang. Oke, berarti proyek Minang-Minangan ini akan berkelanjutan. Akan berkelanjutan. Ya. Saya cuma sampaikan bahwa Minang itu seperti tadi disampaikan, kalau kita dengerin lagu Minang hampir sama. Ya, hampir sama sehingga perlu ada pembaruan. Cuman nggak ada yang berani merubah daripada pakemnya karena takut tidak diterima gitu. Nah, sekarang takut tidak diterima nih ada dua kemungkinan. Kalau kita benar-benar menciptakan satu lagu yang keluar memang sama sekali seenak-enaknya ya, nggak ada perhitungan, ya itu useless, nggak ada gunanya. Tapi kita keluar daripada pakem, tapi kita harus pikir ini pasti orang seneng. Lagu Sabana Malu Sabana Rindu itu melodinya sangat melodik. Mudah-mudahan orang seneng dari situ, tapi memang tidak akan bisa mengalahkan Rayola. Karena Rayola udah di comfort zone. Betul. Ya. Tadi saya ngobrol sama Ingi juga sama. Sulit untuk masuk ke situ, tapi nggak apa-apa, musik Minang tuh harus bergerak jalan. Gitu. Itu membuktikan bahwa kita hidup. Kalau
Rayola, status Kumba, pasti udah segmennya udah terbentuk. Udah berbentuk. Berdiri dari jauh-jauh hari. Di Jori. Dia udah musiknya udah seperti itu. Popnya udah jelas seperti itu. Satu lagi terakhir sih Ya. teman aku. Silakan Kakak, silakan. Om sendiri mungkin bisa berbagi strategi plannya Om bermusiknya gimana. Ini siapa? Dan Dari kalau Om Parah. mungkin Om punya privilege banyak ya dari finansial dan lain sebagainya nih. Ya. Mungkin akan banyak kemudahan yang Om bisa dapat, bisa lakuin. Kalau untuk musisi-musisi lain nih, yang kayak kita di sini yang mungkin privilege-nya nggak se-Om, apa hal-hal yang bisa kita upayakan gitu biar bisa Oke. menembus? Oke, good point. Tapi saya ada mau share. Kenapa? Karena memang saya udah berprofesi lain. Ya secara finansial, walaupun tidak terlalu berkelebihan, tapi saya harus tetap budget concern. Saya sampaikan sama manajer saya, kita nggak bisa tiba-tiba unlimited gitu ya. Jadi memang tetap bawa budget promo untuk single sekarang itu dibatasi. Berikutnya kita masuk ke program yang berikutnya. Sambil jalan promonya apakah ditinggal yang Sabana Malu Sabana Rindu? Enggak, harus ada manggung-manggung. Kayak begini sebenarnya kan ketemu orang ini kan tempat untuk berkomunikasi supaya mempromosikan ya. Jadi tetap walaupun ada sedikit privilege, dan privilege itu saya bangun sendiri. Saya senang berteman. Saya mulai dari bawah. Waktu di Emmy Award itu saya hadir ngelihat orang petinggi-petinggi itu, bosnya Sony Music, bosnya Aquarius, kayak jauh banget ya mereka ya, gitu ya. Sampai sekarang saya bisa duduk bareng sama mereka, saya jadi dewan pengawas di Emmy Award, sama Bu Acin, sama macam-macam orang dari Sony Music apa segala macam gitu ya. Karena proses panjang, pertemanan juga begitu, karena proses panjang. Mereka itu follower saya tadinya cuma 20.000, itu bukan masyarakat yang benar-benar yang tidak mengenal saya itu sedikit. Ya, baru sekarang makin banyak. Lebih banyak justru orang-orang yang di elite music itu berteman sama saya. Sehingga ada privilege itu gampang sekali pada saat saya mau ngeluarin single, ya, tiba-tiba dibantu untuk di-repost sama artis-artis lain ya. Tapi kenapa bisa begitu? Dan bagaimana kalau ternyata saya tidak sedemikian rupa? Saya mau share. Intinya kita mesti bikin mulai dari produksi. Produksi kita itu harus memang mempunyai identitas signature yang berbeda. Kita punya standar, produksinya harus bagus. Ya, artinya cara menyanyi, bikin musik, mixing segala macam harus bagus, standar lah. Yang kedua harus beda. Ya, kenapa saya bawain lagu Minang ke Jepang-Jepangan ya beda. Ya dikritik pasti dikritik. Pasti Om. Ya. Dari situ kemudian mulai dengan itu saya melakukan itu satu, produknya harus baik, bukan bagus banget gitu ya, baik tapi beda. Yang kedua saya melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi saya mulai dengan Rayola. Saya nggak mau Rayola itu mendominasi saya. Dalam konteks kalau saya pakai Rayola dan Rayola banyak di lagu tersebut, bait pertamanya aja udah Rayola, saya ketiban. Jadi saya taruh featuring Rayola. Rayola muncul sebagian kecil untuk mengingatkan fansnya datang. Dan fansnya banyak kecewa, kok Rayola nyanyi sedikit, tapi itu satu awal bagus, kolaborasi. Ya. Kolaborasi bisa sama siapa aja. Ya. Dan kemudian rasanya produksi kita udah bahas, kemudian distribusi. Ya. Dan marketingnya. Ketemu sama teman-teman ini sekarang nih, salah satu bentuk promo. Ya. Jadi komunikasi sama Trip Sumbar, ya misalnya. Saya berkomunikasi sama Trip Sumbar. Pada saat saya muncul dan saya dipuji sama satu orang, misalnya sama Raffi, yang lain ngikut gitu. Betul. Tiba-tiba saya di-repost sama Rosa, yang lain ngikut. Tapi Rosa mau repost saya, mereka juga ngelihat, oh Raffi udah endorse. Akhirnya gayung bersambut. Itu ada di level high ya. Tapi di level mid, ya, kita juga bisa lakukan. Mulai mendekat beberapa orang untuk membuat karya yang bagus dan diakui, sehingga akhirnya membuat banyak bantuan dari ekosistem nih. Makanya musisi Minang sekarang ini akan di Jakarta tuh ada namanya Komoriki, pernah dengar nggak? Nah dia tuh Komoriki tuh ngumpulin Minang kreatif namanya. Banyak sekali di WhatsApp grup orang dikumpulin dari Minangkabau.
ada macam-macam ya. Indra Bekti itu ternyata orang Minang ya, Orang bagaimana? Minang. Ya, ada macam-macam, ada banyak orang di situ ya. Itu bentuk kolaborasi. Saya ketemu Bang Dodo itu blogger orang Minang ya. Ini juga. Jadi dia ngajak, pada saat dia ngajak saya ngajak dia. Saya kan bukan penyanyi terkenal di kalkulasinya dia. Tapi saya mungkin sekarang sedang diperhatikan orang. Saya melihat juga sekarang sama siapa namanya Farah. Kak Farah. Bang Dodo. Oh, Dodo. Dodo followernya 40.000 dan dia konsisten food blogger. Kerjasama. Iya. Padahal saya nggak kenal Dodo juga nggak terlalu kenal saya, tapi momen itu harus dimanfaatkan. Momen kolaborasi itu harus dimanfaatkan. Walaupun itu review makanan ya Om. Walaupun itu review makanan. Gitu. Jadi saya sampai tiba-tiba Doni Oskaria pun lewat mulut ke mulut, gue mau ketemu sama si Kadri ini, saya datang. Terus dia cerita apa yang bisa dibantu. Saya bilang, saya belum minta bantu apa-apa, tapi saya pengen dukungan, saya mau ketemu Vasco. Saya ke Doni Oskaria, saya ke Yofi, dihubungkan sama Uda Vasco untuk bicara tentang bagaimana mengembangkan musik Minang. Supaya tidak hanya puas di lokal. Apa kuncinya dia? Aktivasi digital. Jadi gimana bikin karya supaya dibuat, dibeli, jangan dibeli sama orang Minang aja. Sama yang lain. Nah, caranya terserah. Jadi kita mesti membuat sedemikian rupa mendapatkan perhatian orang-orang non Minang. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Thank you, Om. Ya. Om sekarang ini garapnya independen atau Independen. Saya cuma sama Raja aja. Berdua mengatur dia strategi Minangnya. Orang Minang nih begini, orang Minang gitu. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Kak Farah. Oke, Kak Farah. Kak Farah dari mana Kak Farah? Saya Sebentar, Bang, ya? memperkenalkan Yaya Farah. Ah, boleh, boleh. Farah ini dia dulu vokalis band The Winner, Om. Oh, The Winner. Oh, The Winner yang bukan yang ada akademi apa namanya Iya. Dia pernah jadi vokalis band itu. Oh, band The Winner. Oke. Ya. Rocker juga nih, Om. Wah, nyanyi ya, kita nyanyi yuk. Mana tahu ada kolaborasi lain lagi kan habis ini. Oke, terima kasih Kak Farah. Ada hadiah buat Kak Farah yang udah bertanya, door prize dari kita. Kebetulan sponsorship kita ada dari Umbro, ya? Beauty Els. Umbro. 1 unit mobil berupa PDF. Oke, silakan. Kak Farah boleh ke depan dulu kita foto. Farah penyanyi rock. Ya pas di Winner ya. Oh, sekarang masih nyanyi kan? Sekarang masih rapi apa? Saya Boleh. pengen duet sepotong aja, ya. Berdua kita nyanyi. Oh, boleh. Request Akapela dulu. aja. Siap, boleh. Om, kita foto dulu Om. Udah mendapatkan Langsung aja ya. sini ya. Boleh, Om. Pasti nadanya silakan. Bendi ke sungai tenang, aduhai sayang, ke sungai tenang. Om, satu aja, Om. Maaf nih. Lagu Minang klasik. Ada solo boleh? Boleh. Bare Solo, tanah didendang, di Pagaton, Lambario, bunyi gulai, cando berdendang, dedi tingkah, si sambalado makan jogange di Pagaton, Lambario, bunyi gulai, makan dedi tingkah, Tintuolado, sama-sama. Mare Solo, Mare Tanamon, Mare Solo, Mare Lamara Sonyo, Pulang Sumpur, Jalan Barampe, apa? Di Singkarak, hingga dahulu, Mare baru, makan jopange, indah nampak, pintu
lama rasonyo. Yes. Tepuk tangan dong buat Om Kadri featuring Kak Farah. Terima kasih Kak Farah. Sudah tahu Masih masih biar range-nya penyanyi rock cocok. cocok ya. Tapi sekarang kalau solonya lagunya genrenya agak minggir dikit Bikin single juga. bikin single solo. Iya. Foto dulu kita nih. Boleh. Silakan foto dulu. Nah, foto dulu. Thank you, Om. Oke, thank you. Oke. Terima kasih Kak Farah. Sampai ketemu di Jakarta. Saya bikin challenge kalau mau nyanyi lagi sama saya, boleh. Oh, ada. Ada lagi yang lain. Nah, tapi kita masih terbuka buat teman-teman yang pengen bertanya. Silakan. Silakan, Bang. Baik, situ baik. Oh, nanti kau lo, kau lo. Susah lo. Ya, siap-siapkan pertanyaannya Bang. Habis itu kita duet bareng di sini. Nggak bisa bang, bang penyanyi. Enggak apa-apa Bang. Silakan. Kita persilakan. Oke, selamat malam. Selamat datang kembali di Pusaka Stefa. Saya cukup tahu karena sering scroll sosial media, jadi sering nongol gitu. Nah, jadi sebelumnya saya sempat cari tahu siapa Om Kadri ini. Nah, ternyata juga sebagai seorang lawyer gitu. Jadi saya pengen tahu nih dari perspektif gitu kan, Om sebagai seorang lawyer dan juga sebagai seorang musisi, terkait royalti. Nah, terkait royalti musik gitu ya, karya musik. Nah, menurut pandangan Om nih, terkait sama royalti, apakah masih ada celah atau gap yang terjadi dalam kaitannya dengan regulasi yang ada di Indonesia, gitu ya? Tuh, itu yang pertama. Yang kedua nih. Tapi sebelumnya nama Abang siapa, Bang? Sorry, nama saya Rizky. Abang Rizky. Ya. Siap. Abang Rizky, silakan Bang Rizky. Yang kedua, biasanya orang-orang besar, walaupun mereka memiliki, taruhlah kayak ada foto-foto di sini kan, kayak foto-foto di sini kan rata-rata orang-orang yang memiliki keahlian yang memang tidak cuma satu gitu kan, kayak multi ya. Kayak misalnya Hatta gitu kan, Hatta dikenal dengan belakangnya kemampuan gitu. Tapi pasti hanya satu orang akan mengingat. Nah, kalau boleh saya tahu nih ya, Om Kadri ingin diingat sebagai seorang musisi kah kelak nanti misalnya, atau sebagai seorang lawyer? Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Silakan Om. Oke, terima kasih. Mengenai pertama tadi ada royalti. Soal royalti kebetulan memang pada dasarnya royalti khususnya pencipta ya. Nggak cuma pencipta lagu, tapi ada hak cipta yaitu pencipta lagu, ada hak performer juga yaitu penyanyi, kemudian juga termasuk musisi, ada juga hak atas pemegang hak terkait yaitu label. Masing-masing punya hak. Ya. Dan sebenarnya undang-undangnya sudah ada lembaga khususnya performing right ya. Performing right itu adalah ini misalnya saya nyanyiin lagunya Ahmad Dhani di sini. Ahmad Dhani. Pihak Stevanya harus bayar. Ya. Tapi biasanya di Indonesia yang terjadi nyanyiin aja, kafenya nggak bayar, penyanyi juga nggak peduli. Jadi lagu itu bertransaksi digunakan tapi tidak pernah menghasilkan performing rights atau royalti kepada penciptanya. Ya. Nah, undang-undang ini kenapa tidak bisa dibayarkan? Karena memang kesadaran untuk membayar itu minim. Ya. Kedua, ya, kesadaran itu minim, ya, sehingga akhirnya nggak ada. Selain itu juga, kesadaran minim sehingga nggak pernah dibayarkan. Ya. Pembayarannya jika ada pun melalui suatu lembaga namanya manajemen kolektif, LMKN. LMKN-nya juga tidak berfungsi dengan bagus. Selain tidak punya niat yang untuk memperbaiki sistem, tidak punya cara hitung yang bagus. Apakah dia bisa ribuan tempat seperti ini disamperin satu-satu tiap malam atau tiap bulan bawain lagu apa aja di sini? Nggak ada sistem dibikin.
Jadi rata-rata nggak ada yang bayar. Ya. Akhirnya sekarang ini sistem itu diperbaiki, undang-undang diperbaiki. Jadi sebenarnya lagu itu begitu sudah dirilis, udah nggak bisa dilarang-larang lagi. Dibawain aja, tapi harus dibayar, harus ada yang bayar. Nah, untuk bisa membayar harus ada kesadaran masyarakat, harus ada law enforcement. Ya. Gapnya di situ, nggak ada yang nangkep juga, nggak ada yang menghukum juga. Ya. Dan harus punya sistemnya digital. Nah ini yang kita tunggu perbaikannya supaya LMK-LMKN yang dibentuk itu bisa dilengkapi dengan sistem yang bagus dan bisa mengkolek semua hak-hak dan dibayarkan kepada penciptanya. Tapi sebaliknya, ada pandangan dari teman-teman yang udahlah nggak usah pakai LMKN, tagih sendiri-sendiri aja. Itu lebih parah. Lagu ini tadi kita misalnya ada 10 lagu di sini atau tiap yang diputar di radio di sini atau band itu akan datang tiap malam lagu saya diputar sini. Setiap kali mainnya 5 juta. Dan itu bukan cuma segelintir orang yang datang. Kalau itu berlaku untuk semua komposer datengin tempat konser atau tempat tempat kafe, lebih kacau lagi. Jadi memang dibutuhkan LMK tapi yang profesional. Bukan malah akhirnya udah nggak usah dipakai, dibubarin, tapi nagih sendiri-sendiri. Kalau nggak dibawa, nggak bayar, nggak boleh dinyanyiin. Kurang lebih seperti itu. Dibatasi ya. Itu menjadi susah karena dianggap bahwa lagu itu seperti motor Vespa kita. Pakai motor saya harus bayar ke saya. Padahal sistemnya sebenarnya gini. Ini lagu ini beda sama barang biasa. Lagu begitu udah dikeluarkan, ya, maka dia dibawakan tidak boleh dilarang, dibawakan oleh siapapun. Tapi yang bawa itu harus bayar. Itu sistem yang benar. Ya. Dan itu undang-undang sekarang sedang diperbaiki. Masih ada balance antara, mungkin kalau baca ceritanya ada yang namanya Aksi, yang Ahmad Dhani, ada satu lagi yang Ariel sama Arman itu adalah Visi. Itu masih, saya kebetulan dimintain banyak sama teman-teman dari Visi. Visi itu sebenarnya bukan nggak mau bayar, tapi pengen supaya ada tata kelola yang benar. Gitu. Itu kurang lebih ya. Yang kedua tadi pertanyaannya soal apa ya? Soal Om itu mau dikenang. Oh, dikenang. Ya, dikenang mau seperti apa? Musisi atau Ya, lawyer? kalau sebenarnya saya gini, saya tuh dari zaman saya kuliah di UI itu saya pernah nilainya jelek dan ayah saya tuh menegur saya, nilai kamu jatuh. Karena saya kebanyakan main band pada saat itu. Jadi saya umur di tahun 80-an tuh saya udah keliling Jawa ya untuk bermain band. Ya sudah dapat bayar. Dan pada saat itu bayar semester di UI itu murah sekali, 15.000. Saya manggung bisa dapat 300.000 sebulan. Ya, bahkan lebih dari itu. Jadi saya bayar sekolah sendiri. Ya. Dari hasil ngeband. Dari hasil ngeband. Ya. Pada saat itu saya ditanya begitu sama orang tua saya bilang saya mau dua-duanya. Dan orang tua saya bilang, kalau kamu dua-duanya, kamu nggak bisa jadi nomor 1. Karena kamu setengah-setengah nggak fokus. Itu membuat saya ter-challenge. Ya. Saya bilang, benar juga nih. Tapi saya ter-challenge. Akhirnya saya saya memilih untuk bekerja sebagai lawyer. Saya masuk law firm, pertama masuk perbankan, terus sebenarnya saya keluar negeri, ambil untuk business administration selain hukum ya, hukum di UI. Terus kemudian saya bekerja di law firm corporate. Sampai 10 tahun, 15 tahun, mulai saya main band lagi. Pada saat saya sudah mencapai achievement tertentu, sehingga memang benar yang tadi Farah sampaikan, emang ada sedikit privilege gitu ya, berbeda sama orang yang 100% mulai dari bawah gitu. Kalau saya pada posisi membuat rekaman punya modal sendiri. Ya, tapi yang saya mau share tadi bukan cuma itu, tetap lu harus upaya ya. Nah, jadi sebagai penyanyi saya berteman dengan teman-teman, mereka senang itu. Kalau enggak saya nggak bisa di level kelas saya sebagai penyanyi seperti ini. Betul. Yang belum dihitung papan atas, bertemu sama papan atas, diajak collab, nggak mau mereka lah. Siapa yang mau? Gitu. Tapi karena saya lawyer, dia butuh saya, jadi dia mau. Ada privilege itu memang. Ya. Sebaliknya, pada saat saya ketemu di pengacara, mereka senang karena saya nyanyi. Jadi saya bisa banyak mengkapitalisasi hubungan saya di musik
itu bisa ketemu sama orang-orang hebat. Misalnya di Danantara kayak Doni Auskaria dan lain, Menteri Fadlizon, kemudian banyak orang-orang yang lain. Karena mereka melihat si Kadri ini lawyer tapi dia penyanyi. Dia tuh temenin si ini. Memang saya tidak sepopuler orang-orang yang memang sudah memang 100% di musik. Dan saya menikmati itu. Sehingga akhirnya begitu ditanya, lebih memilih siapa? Once yang bilang Kadri ini the singing lawyer. Ya. Jadi kalau si Once sendiri, kalau gue katanya lawyering singer. Jadi pada dasarnya dia singer, tapi dia ngerti hukum. Makanya dia sekarang masuk parlemen. Kalau saya the singing lawyer, lawyer yang bernyanyi. Tapi saya nggak mau nganggap musik itu hanya sebagai hobi. Karena kalau kamu treat menyanyi hanya sebagai hobi, nggak serius, itu kayak bapak-bapak atau ibu-ibu arisan yang seneng nyanyi rame-rame gitu. Kalau saya siapin, saya mesti berpenampilan, beli sepatu nih, sepatu boots ya. Ya kan? Ada proper ya. Proper, jadi siap nih untuk kemudian harus membawa diri juga men-treat ini profesi ini sebagai profesi yang serius. Itu saya disuruh nyanyi sama Ariel, pusing juga sama Ariel gitu. Tapi banyak juga yang bilang posisi saya tidak kalah dengan Ariel walaupun saya nggak terkenal. Gitu ya, Kadri bisa. Jadi pada saat dia nyanyi sama Ariel, saya nyanyi sama, lihat deh komen-komen mungkin di YouTube saya nyanyi sama Arman. Ada juga yang bilang, oh Kadri tuh bisa berimbang sama Arman. Tapi Arman kan sudah teruji. Arman itu puluhan tahun sudah di musik. Saya puluhan tahun di lawyering. Saya 35 tahun jadi lawyer. Arman saya 25 tahun atau 30 tahun jadi penyanyi. Ya. Jadi itu yang kita mesti treat profesionalisme ini semua harus benar-benar. Beberapa musisi ternyata juga nggak musisi, dia juga kerja. Betul. Ya. Tetapi harus bisa pada saat bikin musik atau apa segala macam serius. Itu sih. Jadi pengennya dikenal sebagai apa? Dua-duanya. Saya bisa dapat achievement diakui sebagai lawyer yang juga nggak buruk, tapi di penyanyi juga saya punya catatan sendiri walaupun saya bukan jauh lah dari orang teman-teman saya yang itu. Penyanyi yang 100% ya. Brian May juga gitu, Om. Brian May juga. Brian juga ya benar ya, dia juga. Oke, gimana Pak Rizky? Oke ya? Dokter. Cocok? Dokter ya? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bang Rizky. Kita ada door prize juga nih. Silakan teman-teman. Aldo ya. Sponsorship kita dari Flexco ya, Flexco Clothing. Selamat Bang Rizky, silakan Bang Rizky. Silakan Bang. Kita foto dulu, silakan dong. Nyanyi. Nggak nyanyi Bang. Nggak nyanyi Bang, cuma ngurus hukum aja Bang. Lawyer juga. Makin kelihatan hancur. Makin kelihatan luar biasa. Siap. Profesinya apa? Saya fotografer. Oh, fotografer. Siap, silakan. Kebetulan ada door prize dari Flexco Clothing Bang. Nah. Sukses selalu. Sama Ya. fotografernya. Oke, foto dulu boleh? Silakan. Aduh, silakan sebagai founder ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Boleh lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Pak Rizky. Mas ya. Cocok. Next, buat teman-teman masih ada yang bertanya, silahkan. Boleh Kita lagi nggak nambah? boleh? Ada boleh? Sorry ya, Kang Bos teh. Ya, tapi nggak ada door prize lagi Kak. Ini nggak ada. Oh, udah banyak gironya. Oh, ada. Silakan Kak Farah. Ada lagi. Seru ya? Seru ya. Iya. Saya ini MC apa? Jangan. Aku ini kepo personal sih Om. Sebagai penyanyi juga, aku tuh sebelumnya sekarang kan aku independen. Sebelumnya independen. Oke. Sebelumnya aku terbiasa diusin orang Om. Pertama masuk meletek di industri secara profesionalnya 13 tahun lalu tuh aku di Dewi CM. Oh, Dewi Republik Iya, Cina. iya. Oh, berarti di Jakarta dong? Iya, Jakarta. Aku yang mau stay di Jakarta nih dulu. Oh, oke. Lalu setelah itu baru gabung sama The Winner. Which is itu dua-duanya aku menjadi pengganti. Itu menjalankan sesuatu yang udah ada sebelumnya, lalu udah ada mekanisme yang tepat gitu kan, udah ada manajemen, label segala macam. Jadi terbiasa bawa diri doang gitu, semuanya udah diurusin. Lalu setelah sekarang aku independen, itu kan beda banget ya. Dan Oh, The Winner berarti sama Posan ya? iya, mau bosan. Oke, saya kenal dia. Ya. Oke, Ya. terus?
Dan itu kan beda banget loh cara kerjanya juga kan ya. Buat aku yang terbiasa diurus sendiri sih ternyata lumayan persepsi agak ribet. Om kan emang independen banget nih. Ternyata timnya kecil. Cuma kata Om cuma 2 orang ya kan ya. Berdua aja. Ya terus boleh dong ceritain gimana proses kerjanya tim kecil ini. Lalu kayak kita berkarya itu kan ada pre-production, productionnya, pasca production, bikin lagu dulu, workshop, lalu bekerja sama dengan siapa saja, lalu pas produksi, setelah produksi mau ngapain aja, gimana aja, siapa yang ngurusin apa gitu kan. Kalau dulu tiba-tiba kan semuanya udah banyak orang yang ngurusin kita ya. Ya. Kalau saat kita sendiri ini gimana tuh cara kerjanya yang efektif dan efisien gitu. Apalagi buat kita mungkin yang nggak punya privilege seom gitu ya kan. Apa yang bisa kita efektifkan dan ya biar tetap bisa jalan dengan tim kecil ini. Ya oke. Terima kasih Far. Jadi tim kecil, kebetulan tim saya terbentuk baru ya. Jadi memang dan berat banget Raja sebenarnya dia juga sebagai personal assistant karena saya punya fungsi yang juga nggak kalah ribet, yaitu saya menjadi lawyer. Ada klien-klien saya ada semua kita itu ada kantor yang baru secara fisik itu dibuka di bulan Juni, tapi semua lewat WhatsApp group. Jadi Raja harus masuk ke dalam mengurusi juga urusan-urusan pekerjaan lawyering saya. Tapi saya mainly pekerjaan lawyering itu dia ditangani sama asosiasi saya. Jadi dia fungsinya hanya menyampaikan ke saya nih perlu ini, jadwal meeting dan lain-lain. Sekarang di musik kebetulan saya sudah punya misalnya gini, calon-calon pencipta lagu, baik yang teman-teman yang menciptakan lagu ke saya maupun saya menciptakan lagu sendiri, termasuk kalau ternyata sekarang saya harus masuk ke dalam musik Minang, saya mesti convert bahasa itu menjadi bahasa Minang yang mesti lively match gitu ya. Jadi dia mesti hidup dan masuk sebagai bahasa Minang. Jadi ada sesi lagu dan kemudian harus ada continuity sumber dari lagu ini, jangan sampai tiba-tiba saya memproduksi saya nggak punya sumber lagu-lagu ciptanya. Saya udah ada tuh. Ya, sampai dengan produksi ke-3 ke-4 saya udah punya lagunya. Terus kemudian saya udah punya music directornya. Yang saya pakai sekarang itu adalah Mono. Mono itu bandnya dia Neurotic, tapi dia bekas basisnya Alexa, band di tahun 2000-an. Ya. Jadi Mono udah ngerjain musik yang seperti tadi. Ya. Alternatively kalau misalnya Mono nggak ada, saya mau pakai Vega Antares. Itu keren banget tuh untuk musik-musik seperti itu. Tapi saya harus menyampaikan karakter saya seperti ini sehingga bukan saya ngikut dia ngikut saya. Jadi buat yang pencipta lagunya, arrangernya saya udah punya. Nanti dari Raja tinggal koordinasi. Saya mau pakai ini. Raja juga menawarkan di Minang, benar-benar Minang-Minangnya itu ada komposer kayak misalnya Dekirian, siapa segala macam gitu. Cuma saya bilang dan kemudian Raja karena dia memang playgroundnya itu adalah musik Minang. Jadi dia kalau menyampaikan penyanyi-penyanyi collab aja sama Ratu Sikumbang, collab aja sama beberapa artis penyanyi yang benar-benar real Minang untuk bisa mendapatkan target Minang seutuhnya, engagement ya. Tapi saya juga nggak mau begitu saya terengage, saya menjadi akhirnya orang yang ngikut bintang tamu tersebut sehingga saya keluar. Jadi saya akan ngambil itu kalau memang diperlukan gitu ya. Jadi kerjasama sama Raja juga menentukan lagunya, kemudian juga music directornya. Kalau music director sama lagu sebenarnya saya lebih picky, karena saya pikir saya mau ada di level ini. Saya nggak mau tiba-tiba mengerjakan yang memang saya harus bersaing head to head dengan penyanyi Minang yang udah kapalan, udah kawakan di sini. Nah itu ya. Kemudian saya punya fotografer, saya punya desain yang bikin desain grafis atau artwork, udah ada tuh yang ngerjain. Sehingga sampai ke konser-konser ini karena hubungan jangka panjang gitu. Jadi saya minta saya mau ke Show Coffee bikinin undangannya dong, flyernya. Udah dibikin, dia udah punya tematik foto-foto saya. Jadi tim fotografi, tim yang bikin music, yang bikin deck untuk marketingnya udah ada. Berarti
itu Iya. Om bukan Om yang ngerjain ya, ada lagi orang. Saya sebenarnya udah ada orangnya tapi ada orang lain. Saya udah tinggal tunjuk dan kemudian sekarang tim marketing. Saya nggak terlalu banyak engage dengan walaupun saya banyak kenal sama orang-orang Kompas, Detik.com, tapi saya justru lebih banyak kerja sekarang sama KOL, baik yang Minang maupun yang nasional gitu. Kalau di Instagram saya juga ketemu sama orang-orang yang memang bukan dari Minang. Itu untuk membuat supaya menghangatkan terus branding saya gitu ya. Terus kemudian juga itu satu. Kemudian juga ekosistem teman-teman yang di musik yang siap untuk saya ajak untuk collab gitu ya. Terus kemudian juga manggung, ini yang paling sulit ya. Cari manggung ini juga nggak gampang karena dibicara pricing. Berapa pantasnya? Ya, sementara kita masih artis baru. Gimana tuh? Ya, itu yang masih dijalankan gitu ya. Tapi suatu saat sekarang udah mulai orang banyak nanya gitu ya. Tapi saya main pakai tim kecil ya. Jadi saya masih pakai pemain pianis. Jadi besok itu saya akan tampil pemain piano, bukan bawa sendiri di Jakarta. Organ tunggal. Bukan organ tunggal. Kalau organ tunggal itu kan standar banget ya, kawinan. Ini benar-benar piano yang kayak mainnya juga main di piano akustik gitu. Dan saya harus bisa nyanyi seperti sama kamu tadi, engage orang gitu. Ya, kalau misalnya saya vokalnya tidak dominatif, saya perlu band. Karena perlu tampilan band. Tapi kalau misalnya cara nyanyi saya kayak begitu, saya cukup piano sendiri. Saya bisa mengenang orang nyanyi bareng-bareng. Gitu. Itu strategi saya. Gitu. Jadi udah ada itunya. Tinggal masalah lagi yang lain-lainnya tuh kerjasama lainnya tuh banyak kita dapat tawaran kerjasama gitu ya. Ada yang berbayar, ada yang enggak, ada yang Collab ya Om. collab. Ya. Collab. Jadi sampai ke Andre Taulani, Raffi, kalau mereka bisa mau kerja sama saya, yang lain pasti ngikut. Gitu. Dan untuk minta mencapai segitu, itu nggak gampang. Pasti. Artinya kalau kita juga, emang siapa lu bisa begitu? Iya. Jadi kita mesti pede. Kadang saya maju ke sana, bawa dia. Saya udah kerja sama dia, pada belum. Tapi saya yakin, pada saat saya ngomong ke sana, Raffi juga mau ikutan. Bener saya ke sana, orang itu mau karena ada Raffi. Raffi jadi mau juga gara-gara orang itu mau. Jadi itu kan satu hal yang kita perlu dapat sense-nya sendiri. Tapi harus mau memulai. Kalau kita nggak berani memulai, ya udah kita nggak ngambil posisi. Pede Om. Iya pede. Tapi kita harus pede dan yakin. Ya. Satu lagi Om, untuk menentukan agregatornya, publishingnya, dan lain teknis-teknis gitu gimana Om? Saya pakai Ide Timur karena saya pikir Ide Timur berhasil. Tadi saya maunya Ide Timur itu kan dari timur ke barat. Saya mau dari barat ke timur. Jadi saya mau agregatornya itu saya pengen banget bisa tampil di Move IT. Jadi Ide Timur tuh dia terintegrasi selain mereka sebagai agregator yang mengumpulkan musisi-musisi timur, produksi-produksi timur, dia cuma sebagai digital distributor. Dia yang kolek DSP dan dia kolek YouTube karena dia punya nilai tawar untuk bisa bernegosiasi for the benefit of artis-artisnya. Terus kita bagi 70-30. Ya. Kemudian dia juga punya YouTube yang juga nggak terlalu banyak. Tapi yang keren itu adalah dia terintegrasi dengan Move IT itu Indonesia Timur Festival. Jadi saya festival. Jadi mereka tuh punya setiap tahun tuh namanya Move IT itu ya benar-benar festival yang 20 ribuan, 30 ribuan hadir. Offline. Jadi itu berkesinambungan. Sebenarnya saya pengen di Minang ini kan banyak orang-orang, tapi Minang ini kan mungkin jalannya sendiri-sendiri ya. Kalau bisa terintegrasi kan jadi bangunnya sama-sama. Gitu. Jadi kalau misalnya tahun-tahunnya di Ide Timur itu kamu bukit itu nanti berkesempatan untuk tampil di Eropa. Iya, betul. Dan saya karena saya kenal pemimpin-pemimpinnya, jadi saya bisa, gue mau main dong di Move It pada saat saya udah pede ya. Gitu. Dan di sana ternyata udah juga mengenal bahasa Minang gara-gara si Diva Aurel. Itu emang yang viral-viral sekarang itu ya Om? Apa sorry? Yang viral-viral sekarang yang ada. Iya. Itu di Timur. Jadi mereka tuh nggak cuma lagu-lagu Timur doang dan luar ya? Ya, saya coba, makanya mereka tertarik banget, gue bisa nggak masuk ke Barat. Nah, Barat itu kan mappingnya kan ada pemain-pemainnya ya. Ada apa Timur apa namanya? Timur di Barat tuh ada Barat apa? Minang Timur ya? Ada Minang Timur. Ya, itu kan mesti Berbeda ya, Om? beda.
itu kan mesti dikoordinasikan supaya bisa. Kenapa nggak bikin satu festival musik Minang yang juga menampilkan yang beragam, yang punya kualitas? Hah? Inisiasi dong. Iya, makanya saya tadi ke Dasko, ke Fasco, Keren. ke Dona Oskaria supaya bisa mendapatkan support untuk itu, ya dukungan itu. Ya. Walaupun saya sendiri sebenarnya pendatang, ya di sini kan saya kan Minang kos-kosan. Wow, keren Om. Jadi keren banget bisa jadi pintu gerbang buat kita. Betul, supaya kita juga bisa sama-sama pergi. Kalau kita ke Malaysia nggak jauh loh musik-musik di Malaysia ke musik-musik Minang tuh nggak jauh. Iya. Masih ini banget ya. Iya. Keren banget. Oke, thank you Om. Ya. Oke. Aman Kak Farah? Siap, terima kasih Kak Farah. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kita masih ada 3 door prize lagi buat teman-teman yang silakan mau bertanya. Oke, silakan. Nyanyi lagi. Soalnya nanti kita bakalan nyanyi bareng juga dari lagunya Om Kadri, Sabana Malu, Sabana Marindu. Nah, live perform akustik. Nah, silakan perkenalkan diri dan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Steva Om. Perkenalkan nama saya Intan. Mungkin pertanyaan saya agak awam mungkin ya. Jadi kira-kira lagu Sabana Malu Sabana Marindu ini kira-kira apa pesan yang mau disampaikan kira-kira nih gitu kan? Karena kan perspektif orang beda-beda. Entah ini lagu galau kah atau lagu senang kah atau gimana. Dan tadi saya dengar kalau Om terinspirasi lagu ini gara-gara seseorang perempuan. Sebelumnya itu teman-teman saya juga banyak mengabadikan seseorang lewat karyanya gitu. Apakah pada umumnya emang kayak gitu atau bagaimana? Dan kira-kira perempuan yang menjadi inspirasi Om ini apakah tahu gitu Om yang menjadi inspirasi lagu Om? Terima kasih. Oke. Oke, Itu terima kasih sebenarnya Intan. ya. Saya coba jawab. Ini menarik ya. Silakan Om. Itu cerita masa lalu, tapi saya ingin mengapresiasi sebenarnya Payakumbuh itu, saya nggak boleh kali ngomong gini ya. Payakumbuh itu perempuannya cantik, netral, dan pintar-pintar. Iya. Ya. Mungkin selain Bukit Tinggi. Soalnya kalau saya ngomong Payakumbuh nanti, nggak belum tentu. Saya kan juga di Kuto Gadang lah, Balik Sangka, tapi Payakumbuh itu suatu kota yang memang bicara mengenai wanitanya yang tadi saya sebutkan ya. Jadi saya angkat di dalam lagu saya betapa saya pernah menyintai seseorang yang ada di Payakumbuh dan kemudian kita berbeda jauh ya. Long LDR distance, ya. LDR. LDR tadi. Dan kemudian momennya saya pikir, wah, saya mau bikin lagu deh tentang si X tersebut ya. Iya, iya. Jadi saya melewati pada saat itu saya pergi berapa jam coba? Naik Vespa 5 jam, 4 jam ya. 4 jam, 5 jam. Dari mana Om? Dari Padang. Itu tahun 84-an. Padang ke Payakumbuh naik Iya, Vespa. saya masih tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Bener-bener itu suatu 5. yang menarik banget. Dan ternyata Harau yang dulu sama Harau yang sekarang itu berbeda. Jauh beda. Jauh beda, sekarang itu udah bagus banget. Jadi saya abadikan itu simply lagu cinta ya. Tapi ada satu hal bahwa wanita Payakumbuh itu cantik-cantik ya. Nah kemudian saya bikin ceritanya, saya bikin sequelnya, waktu kemarin saya ke Paris, saya bikin video-video dan dibikin ceritanya dengan kata-kata puitis dan juga dengan pantun-pantun, cerita tentang bahwa ada seorang yang sedang belajar di Paris untuk mengambil disertasi PhD, punya pacar di Payakumbuh. Di Paris ini setengah Minang. Ya, kalau di Payakumbuh ini benar-benar orang Minang tulen. Pada saat dia sampai mau mengajak menikah, karena ini nggak menikah gitu ya, ibunya menyampaikan bahwa ini kan ada tokoh Raka yang laki-laki, perempuannya Sarah. Betul. Ya, jadi mereka long distance relationship. Raka pun juga ada juga perempuan yang di Paris yang pengen dia, tapi dia nggak mau, dia mikirin pacarnya jauh nih. Ya. Di Indonesia. Ini dekat perhatian, tapi yang satu jauh banget gitu ya. Mau diajak ke sini nggak pernah mau. Ya, karena dia pengennya tetap di Minangkabau. Ya, di Payakumbuh. Sebagai anak perempuan ya. Begitu datang pulang, ini sekarang udah sampai episode berapa kita? 6 ya. Nah di episode 7 nanti ibunya kan bilang, Sarah sudah dijodohkan. Kecewalah sih ini. Itu namanya, jadi saya masukkan pantun siku capang, saikua lapeh.
Ya. Ya. Saya kuat abang, saya kuat lape. Lapeh semuanya, nggak ada apa-apa. Ya udah. Jadi kayak cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk, karena saya pengen anak saya dijodohkan, walaupun sekarang mungkin udah nggak begitu kali ya. Enggak begitu. Ya, dijodohkan karena tidak bisa mengharapkan ketidakpastian ya untuk orang yang pergi jauh gitu Pergi ya. jauh. Ya. Tapi saya pengen anak saya itu menikah dengan Minang Tulen 100%. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Cerita yang seperti itu saya karang. Imajinasi saya. Cerita yang sebenarnya itu cuma cerita zaman dulu. Tapi artinya menunjukkan bagaimana kita mau mempromosikan satu produk supaya punya narasi. Narasi ini penting. Betul. Kita mesti ciptakan sesuatu, cerita. Gitu. Itu kan challenging ya. Berarti udah divisualkan Om dan sekarang episode Itu sebenarnya visualnya itu pakai video gampang aja dibikin. gitu. Ada apa? Saya pakai voice over, saya pakai voice ya. note. Ya, siap. Terus kemudian ada videonya. Nanti kalau lihat mampir ke YouTube saya atau Instagram saya ada tuh. Udah ada di cerita. YouTube. Dan sekarang udah udah volume 6 ya. YouTube dan Instagram udah episode 6. Oh iya, episode 6 ya. Ya, jadi Udah di situ episode akan menceritakan tentang kegalauan saya di Paris. Paris. Itu divisualisasi. Padahal ceritanya nggak seperti itu. Ceritanya Iya. cerita zaman dulu. Betul. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mendagangin suatu produk itu nggak terbatas. Kita bisa mengimajinasikan apa aja. Nggak harus true story. Betul. Gitu. Tapi ada sesuatu, wah ini plot twistnya nih adalah ditolak sama ibunya nih. Dan itulah karya Buya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya. Tenggelamnya kapal Terima kasih. Van der Wijk ya. Menarik. Dari Gak banyak ini musisi atau pengkarya yang bisa berpikir secara logika. Yang bikin narasi. Iya. Sebenarnya narasi itu ada di orang-orang Minang itu darahnya itu udah mengalir narasi itu. Iya, Ini orang Minang. Iya, zaman dulu Siti Nurbaya, Siti Nurbaya. Malin Kundang, Malin Kundang. semuanya itu fiktif kan sebenarnya. Fiktif. Gitu. Iya, iya. Oke, Bang Inggi. Oke, terima kasih buat Intan yang udah bertanya. Kita kasih door prize juga buat Intan, silakan. Oke, boleh request dari Flesco Clothing. Nah, kebetulan Adia dari Flesco katanya. Boleh. Oh, pengen Flesco boleh. Salah satu toko supplier baju polos terbesar di Kota Steba ya. Yang mau bikin baju, nah, Enggak, nama sweater. Ya boleh foto dulu nih di sini. Intan juga boleh. Nah, buat teman-teman yang mau cari kaos polos nih, sweater, hoodie, mau sablon juga, ada topi, itu ada di Flesco. Lokasi ada di sebelah Bank BRI Steba ya. 1, 2, 3 lagi boleh bebas. 1, 2, 3. Terima kasih. Siap. Oke, itu ada topi juga tuh, ada baju juga door prize-nya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, kita masih ada kesempatan sebelum nanti ada performing dari Uda Kadri ya, Om Kadri bersama Pak Inggi tentang lagu Sabana Malu dan Sabana Baru. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Kita masih ada berarti 2 door prize lagi. Nah, silakan. Yang di pojok. Yang di pojok, Yang di pojok di Paris. Ah, di mana? silakan ada? Boleh? Om, silakan Om. Silakan. Nah, ini Om nih, cocok deh Om. Ya, nanti nyanyi nih. bahasa boomer itu gimana Om bahasa? Silakan Om. Terima kasih Bang Kadri sudah. Kalau saya apa namanya sudah membuat lagu dalam berbahasa Minang dan dengan genre yang berbeda. Oh, berbeda. Rock Ah, termasuk. No, Rock termasuk. termasuk. Oh, Ya, maksudnya yang Abang bikin itu sebuah kebaruan. Apa ya? Karena kan tadi kita dengar bagaimana dikasih membuat musiknya gitu kan. Dan lama setelah itu ada lagi yang baru seperti ini, membuat gaya musik pop tapi berbahasa Minang. Dan saya tahu akan banyak ucapan yang resisten itu tapi nggak masalah apa-apa karena memang seperti itu budaya dan tidak terus.
Eh, itu pertama apresiasinya. Yang kedua, pertanyaan saya sebenarnya lebih ke musik Indonesia kan dari tahun ke tahun itu eh, kadang-kadang ya ada klaim gitu kan kalau musik kita sudah di atas, maksudnya skala dunia. Gitu. Tapi kemudian saya bukan pemusik tapi saya mendengar musik lah. Eh, saya merasa ya kita masih di kita aja. Saya nggak tahu apakah menurut Om itu soal bahasa, apakah ya yang kemudian tembus ke tangga dunia itu ternyata kan rata-rata berbahasa Inggris. Tapi jarang sekali mungkin yang menggunakan bahasa ibu itu yang bisa tembus itu. Tapi menurut keyakinan Om, kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa ibu, apakah itu dalam bahasa tradisi seperti Minangkabau dan lain-lain, atau dalam bahasa nasional seperti bahasa Indonesia itu, apa yang kemudian membuat kita tidak terlalu dilirik oleh internasional? Kita tidak tahu apakah di musiknya sendiri atau memang industri kita yang kemudian bermasalah. Ini beberapa tahun saja. Kalau industri kan berarti kan semua rantainya itu, mulai dari ya mungkin saya nggak tahu kalau alat, saya pikir akan sama. Tapi apakah distribusinya atau linknya atau apa yang kemudian itu membuat kita tidak, bukan urusan dikenal atau tidak sebenarnya, tapi kemudian ya ada pemusik kita, memang ada, tapi ya bahkan untuk lokal sendiri kadang-kadang tidak dikenal. Jadi ada berkiprah secara internasional, apalagi kalau musik kayak grunge, metal, gitu kan, nah itu. Tapi mendengar pop, saya pikir saya nggak tahu, saya tahu sebenarnya, tapi kenapa kemudian kita sulit menembus itu? Apakah ini memang soal rantainya atau bagaimana menurut Om? Dan jika karena ini adalah karena Om juga mengadvokasi visi atau secara hukumnya gitu, atau jangan-jangan ini kita memang tidak punya mekanisme hukum yang kemudian tidak membuat para musisi kita terdistribusikan secara internasional. Terima kasih Om. Oke, terima kasih. Om, perkenalan dulu Om, namanya siapa tadi Om? Nama Uyung Om. Om Uyung. Musisi. Musisi Om. Itu pertanyaannya bagus banget ya. Lebih ke punk Om. Pang, wah. Jadi saya coba baca nih sampai tadi nanya, saya tanya pertanyaan begini, apakah Tabola Bale menembus pasar internasional? Jawabannya nih dari AI, Google ChatGPT ya. Ya, lagu Tabola Bali oleh Silent Open Up dan kawan-kawan berhasil menembus pasar internasional dan viral secara global pada tahun 2025. Lagu asal Indonesia Timur itu yang ada di dalamnya bahasa Padang juga, Minang ya. Mencapai prestasi luar biasa dengan berada di posisi 5 top 100 music video global bersanding dengan musisi dunia. Berikut poin-poin pencapaian internasional Tabola Bale. Viral global, lagu ini viral di TikTok dan YouTube, menempati peringkat kedua lagu paling dicari di dunia pada akhir 2025. Ya. Posisi tangga lagu internasional berhasil menembus top 5 video music. Oke. Nominasi internasional dan lain-lain. Bukan bahasa Inggris. Ya. Jadi memang kita juga banyak lihat beberapa lagu pakai bahasa Thailand, kita bisa tahu. Lagu-lagu Latino nggak cuma berbahasa Inggris ya. Betul. Itu bisa ternyata ya. Walaupun mungkin very rare. Ya, pada dasarnya kalau misalnya mau halo Helena ya. Pada dasarnya kalau kita mau menyamakan posisi yang sifatnya standar adalah kita berbahasa Inggris supaya orang mengerti. Tapi ternyata nggak gitu juga. Tabola Bale bisa. Ya. Di mana letaknya? Sistem distribusi digitalnya tepat. Itulah Ide Timur masuk di situ. Jadi Ide Timur itu tidak menjadi label, dia tidak membeli lagu-lagu tersebut. Tapi dia menjadi agregator yang bisa kemudian nego dengan pihak YouTube
nego dengan pihak Spotify, mendapatkan positioning, dan kemudian mensuplai metadata dan marketing yang tepat ya untuk lagu Tabula Bale. Coba kita lihat Tabula Bale. Saya waktu di conference music yang banyak teman-teman dari timur hadir, itu dibikin oleh Kementerian Kebudayaan ya, dari siapa namanya Giring ya dan lain-lain. Giring. Saya melihat bahwa hasil karya produksinya nggak high quality. Itu bukan music yang dengan music videonya tuh kelas apa HD atau apa gitu ya, yang high level gitu ya kualitasnya, enggak. Dia cuman itu selain open up kayaknya di depan kompleks gitu ya, yang nyanyi bareng-bareng Nge-rap ya. gitu, murah banget. Iya, Ya di basement ya. nggak perlu pakai suatu kualitas yang tinggi. Beda dengan misalnya musik-musik K-pop, Ya yang mewah, dari setting dulu ya. ya mewah banget ya. Ternyata bisa relate. Mulai nomor satu adalah ke masyarakat Indonesia tuh ada 270 juta. Bisa mulai dari timur, masuk ke barat, masuk ke Jawa, kemudian kedengar di luar, diputar di luar, masuk ke mulai masuk ke tempat yang banyak orang Indonesianya. Iya. Mungkin Malaysia, mungkin Hong Kong, TKW, Betul. dan lain-lain. Terus lama-lama mendunia. Gitu. Jadi nggak harus dari bahasa. Kita nggak tahu, kita nggak bisa. Dan mengulangi lagi sekarang ini kan mereka menyebut suatu genre Timur Indonesia. Ya, yang mana kalau itu dipaksakan lagunya mirip gitu semua terus, belum tentu akhirnya market akan kepenuhan ya. Jadi tetap harus ada modifikasi karya-karya timur yang punya sentuhan budaya, dance music dari timur ataupun barat yang jangan sampai dilakukan pengulang-pengulangan karena nanti marketnya reject, marketnya merasa mual karena Karena kepenuhan. itu aja terus ya. Ya. Sebenarnya kan tiba-tiba sekarang mungkin pernah dengar di TikTok tuh ada lagu Minang yang dibuat pakai AI. Aduh lagunya apa? Oi Adi dan itu apa ya? Itu bagus banget loh. Tapi sayang AI. Ya. Ya, kembali lagi kepada music itu ternyata selalu semua strategi itu dilakukan, tapi yang paling penting itu adalah distribusi digitalnya harus tepat, jangan sporadis. Kalau sporadis, ya seperti kita nih sebenarnya, asal rekam, ikutin agregatornya juga nggak jelas, nggak pernah collect, nggak pernah report ke kita, dan bahkan kita musisi di Minang, saya dengar itu lebih banyak jual putus. Pokoknya berapa? 2 juta, 5 juta, sini deh duitnya deh. Nggak peduli lagi. Padahal sebenarnya musik ini harus ada kalau tata kelolanya dengan benar, akan sustainable, harus panjang ini. Jadi dia tiap 6 bulan sekali, tiap 3 bulan sekali terima uang, bukan dijual putus. Gitu. Tapi sistemnya belum benar. Ini yang mesti dirapihin. Tapi kembali lagi nggak harus berbahasa Inggris, tapi pola distribusinya nggak cuma distribusi, pola bagaimana supaya terdistribusi dengan bagus, pola marketing, pola mulai mengestablish sendiri fanbase. Ya. Saya sendiri lakukan sendiri, saya sama Raja ya, melakukan pengelolaan fanbase langsung direct. Bahkan untuk bisa mendapatkan engagement, saya jawabin satu-satu. Pusing juga sih sebenarnya, capek juga. Gitu itu kan bisa brain rot komentar ya. Itu ya, Ya komentar itu. Yeah. Kalau yang udah terlalu menghina saya remove aja, susah banget. Atau yang DM juga ada ya, Bang? Hah? Yang DM juga. Oh, dia macam-macam. Mulai memperkenalkan lagunya sampai salang piti jadi satu itu. Iya. Macam-macam. Jadi tapi saya nikmatin aja, itu bagian yang mana saya emang spend my time menyediakan waktu saya untuk itu. Iya, betul. Gitu. Padahal saya juga banyak pekerjaan yang lain. Gitu. Ini sebenarnya totalitas. Saya hanya tertantang, masa sih kita kalah? Betul. Gitu ya. Kita yang kita menguasai market. Cara gimana? Harus pakai strategi. Harus collab, harus rame-rame, dapat dukungan dari mana-mana. Posting ulang juga. Ya. Nah. Oke. Tambahan. Silakan, Bang. Bukan menambah, tapi ini sedikit pandangan ya. Pandangan. Jadi kenapa zaman sekarang itu
mungkin kita nggak bertemu lagi hero sekarang. Kalau zaman tahun 80 90 itu ada Guns N' Roses. Nah, Guns N' Roses. Terus yang dia jual itu ya di samping musiknya dia juga punya gaya hidup, style. Style. Nah sekarang enggak. Kalau si Tabola Bale itu ya viral ya cuman karena lagunya. Iya. Orangnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya. Penyanyi saya nggak tahu. Penyanyi sama si Alan Open Up siapa ya penyanyi? Iya. Nah cuman yang dilakukan Om Kadri ini itu seperti balik lagi ke zaman dulu gitu. Berusaha buat menampilkan karakter bapak-bapak tua yang nyentrik. Iya. Tiba-tiba ada baju ini ya baju macan gitu. Ya maksudnya sehingga menghasilkan satu tokoh yang bisa mewakili perasaan orang-orang yang nantinya bakal jadi fanbase gitu. Iya, fanbase. Nah, saya lihat itu yang nggak ada zaman sekarang gitu. Ya terakhir 2010-an Noah, Dewa. Sekarang nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi yang sebegitu besarnya memunculkan karakternya di depan. Karakter. Yang Branding, jadi personal branding. Berarti kalau pengen nyanyi gitu ya. Sekarang nyanyi dan karya ya tadi. Dan itu nggak bakalan long last gitu. Betul. Bakalan kayak silent. Terus tiba-tiba ada Echo Show. Ya, Echo Show ya betul. Viral Terus, udah. Viral habis. Gitu doang gitu. Echo Show sekarang produksinya udah mulai bagus kualitasnya. Saya perhatiin tuh udah Udah mulai pembaruan ya. Udah lebih ada pembaruan. Ya, dia salah satu pelopor di timur itu juga sih Echo Show. Iya, Echo Show. Oke, Om. Bang Uyung? Boleh Om, silakan Om. Ini harapan aja sebenarnya. Jadi dari tadi ketika saya lihat video klipnya, saya pikir itu bagus pendekatannya. Karena selama ini saya pikir kalau musik Minang itu selalu dijadikan berbunga, gitu kan. Menarik dari dengan ya apa namanya yang benar-benar jadi inspirasi bagaimana menteri dua video klip. Nah, ya ini pendapat saya saja sih karena beberapa video yang muncul tentang Minang itu apa ya tidak proper menurut saya, bukan proper, tidak serius menggarap videonya ya di balik-balik bunga gitu kemudian tiba muncul dengan yang seperti apa gitu ya, terasa dipaksakan gitu. Tapi kemudian kita jujur sebenarnya yang kemudian beritahu saya nanti ada di Steva itu ada penyanyi namanya Bang Kadri, ini istri mungkin akan sama mungkin karena saya jujur belum pernah nonton videonya Om itu, tapi kemudian ketika saya lihat ya oke, ini maksudnya jadi bahan lain yang kemudian bisa diadopsi sama teman-teman yang akan produksi video klip ya. Visualnya ya Bang? Iya, Ya visual itu akan sangat menarik gitu. Dan meninggalkan cara-cara lama yang yang jenuh dan Iya betul, monoton gitu ya. Ya, ancient sekali. Terima kasih Om. Oke Om, terima kasih Om Uyung. Oke silakan ada door prize buat Om Uyung. Tepuk tangan dulu dong, foto dulu dong Om Uyung. Silakan ke depan Om. Silakan Om. Silakan Om. Sama Om Uyung ya. Ya. Mama. Dengan genre punk ya. Oke, terima kasih banyak Om. Next, ada lagi buat teman-teman? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kita masih punya satu lagi, silakan. Terakhir ya. Kita bakalan ada live perform dari Om Kadri tentunya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om izin Om, Bang Ipan. Gas. Saya malu asal Padang kan. Saya ingin bertanya yang perihal musik ya. Di sini kan di Padang kan juga banyak kayak musisi-musisi atau enggak lokal hero ya. Nah, jadi dari lokal hero itu juga banyak sekarang kan eranya digital nih. Kayak misalnya
streaming kayak dia upload karya itu dari entah itu Spotify, Apple Music atau mungkin dari platform-platform lain ya gitu kan. Terus saya ingin bertanya dari segi pendapatan ya, apakah pendapatan dari streaming sudah cukup adil bagi musisi tersebut? Nah, atau mungkin justru mengeksploitasi karya mereka. Terus juga Om di sini kan juga ada nih dari lagu-lagu atau karya-karya karya dari orang nasional ya. Itu tuh kayak misalnya di sini pembajakan. Masalah pembajakan kan masih terjadi banyak ya. Mengapa pembajakan pun masih terjadi di era digital saat ini? Terus siapa peran yang paling besar yang dirugikan untuk pembajakan tersebut? Baik Om, sekian terima kasih. Oke, terima kasih. Dari siapa tadi? Akmal. Silakan. Om, Ya, pertanyaan dari Akmal. Ya. Saya rasa kalau kita jadi professional musicians, kita nggak terpaku di satu revenue stream. Nggak cuma dari misalnya pendapatan dari YouTube atau Spotify. Itu memang menjadi basis bahwa dimulainya karya kita itu pada saat kita taruh di YouTube atau di Spotify atau di DSP yang lain ya, melalui satu agregator yang berjalan sendiri. Tapi berikutnya itu adalah kalau diiringi, dilengkapi dengan sosial media yang bagus ya, dan kegiatan-kegiatan branding yang bagus, mengakibatkan ada dua lagi potensi revenue stream, ada tiga bahkan. Satu adalah endorsement ya, kalau kita gara-gara lagunya udah masuk di Spotify banyak viewersnya, endorsement itu akan mendatangkan income. Yang kemudian ketiga itu adalah panggung ya, panggung itu pelan-pelan akan akhirnya mendatangkan suatu revenue stream. Hanya memang sudah harus diikuti. Kita nggak cuma nyanyi sekali, tapi siap untuk tampil panggung. Besok saya akan tampil 10 lagu, yang walaupun artinya saya masih jam terbangnya pendek, saya harus tampil 10 lagu. Saya setengah mati itu untuk mempersiapkan itu. Jadi ini adalah satu awal yang di kemudian hari akan terjadi setelah orang lihat misalnya konsernya itu bagus, itu akan ada repeat. Yang ketiga berikutnya lagi tuh mungkin potensi yang lain dari seorang artis itu adalah potensi dari merchandise ya. Karena begitu udah mulai terkenal, saya ngeliat gini deh, itu Anang kan sahabat saya sama istrinya Ashanti ya. Anang tuh cuman mungkin followernya di YouTube 7 juta, tapi Ashanti itu sampai 35 juta ya. Itu rasanya dia rekaman 2 tahun sekali kali ya. Gak tahu saya benar-benar penyanyi apa enggak gitu ya. Tapi dia tampil di acara wedding atau di acara tertentu itu dibayar mahal sekali. Ya, dibayar mahal sekali. Dan dia dapat pitih itu dari sosial medianya karena endorse. Sehingga dia bisa berbisnis mulai dari apa? Mungkin skincare atau ayam asik atau apapun gitu ya. Jadi revenue stream itu bisa dari macam-macam. Tapi kita ngomongin sebenarnya semua ini adalah yang memang udah lengkap ya, kayak Anang, Ahmad Dhani dan lain-lain. Tapi yang masih kayak pemula ke kita itu adalah di panggung. Jadi bikin karya yang bagus, taruh di stream, pasti belum tentu menguntungkan karena kita nggak bisa nego. Kita nggak bisa nego sendiri. Kita harus lewat agregator kita. Harus lewat ide timur dan harus kita bagi 70-30. Mereka sendiri juga punya keterbatasan untuk bisa menentukan harga ya. Di YouTube juga demikian gitu. Kalau kita jalan sendiri, YouTube itu monetisasi sedikit. Betul. Tapi dari agregator yang lakukan pengurusan ya, karena dia yang punya, dia menjadi mitra daripada YouTube untuk bisa collect monetisasi gitu ya. Itu berjalan sendiri dan itu pun nggak banyak. Ya. Itu pun nggak banyak. Tapi kemungkinan bisa banyak itu adalah dari branding. Dengan makin banyak viewersnya terbentuk personal brand yang kuat, mulai manggung dan dia harus berpikir bahwa di manggung itu dia punya harus ada di kelas mana dan siap untuk pricing sekian gitu. Tadi kemarin itu ada anak buah saya associate di law firm yang mau merit nanya, Once berapa sih rate-nya? Setahu saya dulu saya pernah pakai Once untuk corporate 145 juta udah sama satu band. Sekarang jadi 195 juta. Nice. Karena apa? Padahal dia udah makin jarang nyanyi karena dia udah jadi DPR. Yeah. Jadi dia mau dipanggil apa enggak,
Dan dia biasanya artis-artis itu nyanyi di wedding tuh nothing tulus karena nggak ada publikasi, nggak ada penama juga. Flyer Paling juga 3 nggak ada. lagu tapi 190 miliar itu not bad. Itu gede. Ya. Belum lagi yang bisa mungkin kayak Vidi yang bersengketa waktu itu, ya almarhum Vidi dengan Kinan Nasution itu karena lagunya diambil sama Product Bank, Vidi-nya tuh dapat 1 M. Ya dipakai suaranya gitu ya. Itu lumayan gitu ya. Jadi mereka tuh orang-orang itu dia mendapat source of income yang bisa besar gitu ya. Dari stream rasanya tadi ditanya sudah cukup fair belum? Menurut saya belum. Makanya di Indonesia tuh harus pemerintah turun untuk negosiasi dengan pihak Spotify platform untuk bisa meningkatkan presentasi. Karena Yofi sahabat saya punya dia top berapa di Spotify dengan apa lagunya tuh kalau stream lagu sampai 2 miliar. Tapi dia kalah kaya sama orang-orang di Korea yang kurang dari 2 miliar total ciptaannya. Karena Yofi kan banyak ya lewat lagu si ini, si itu, si ini segalanya. Menurut Yofi itu 2 miliar. Kalah sama di Korea. Kenapa? Karena pemerintahnya bisa nego sama Spotify dapat persentase yang lebih gede. Indonesia nggak bisa. Gitu karena belum punya. Sekarang ini sedang dicoba supaya bisa menegosiasi persentase artisnya tuh artis Indonesia tuh lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Oke, gimana Akmal? Masih bertanya? Silakan, boleh. Oh, Pembajakan. sekarang gini, Spotify itu bukan entitas Indonesia. Ya. Jadi dia terima-terima aja. Jadi dia punya satu aturan, kamu kalau mau upload konten kamu, baik sendiri atau lewat agregator, itu harus tanggung jawab sama copyright. Tiba-tiba saya lihat tuh di Spotify banyak lagu yang tiba-tiba didaftarkan di Spotify. Padahal itu punya orang. Pihak Spotify nggak pada posisi untuk bisa ngecek lagu ini sebenarnya penciptanya siapa. Pemilik aslinya. Dia cuman bilang ya udah kalau ada digugat ya disilakan aja. Market menggugat siapa yang tertulis yang mencantumkan. Spotify nggak bersalah. Gitu. Itu yang terjadi. Ya, makanya harus kita melihat ternyata karya si ini dirubah. Bisa aja suatu saat nih, saya lihat di YouTube udah ada yang merekam lagu Sabana Malu Sabana Rindu versi Jepang, versi musik Jepang, J-Rock. Tapi itu masih di YouTube. Saya pikir juga dia nggak dapat duit. Tapi suatu saat dia bisa masuk Spotify. Buat saya tinggal ini apakah saya akan melihat ini sebagai suatu pelanggaran hak cipta technically, tapi bisa juga saya biarkan. Karena bagian daripada udah biar market bergerak, ya, itu menjadi bagian promosi. Karena saya tahu dia juga nggak dapat duit banyak, ya, biarin aja. Tapi pada saat ternyata lagu saya udah sedemikian viral dan kemudian skalanya besar, kalau ditiru orang dia juga dapat kedapatan besar juga. Banyak sekarang bahkan cover itu lebih besar daripada aslinya. Pada saat itu maka si pencipta aslinya akan menuntut. Dan itu suatu pelanggaran karena itu bukan performing rights, itu nggak lewat LMKN. Setiap yang namanya non performing rights itu namanya synchronization atau mechanical right. Berarti lagu kamu direkam, ditaruh di Spotify, diakui sebagai punyanya dia. Ya, itu melanggar. Ya itu nggak urusan sama LMK, tapi dia harusnya mendapat izin dari si pada penciptanya. Itu dia bisa nuntut. Tapi pada saat dituntut, saya juga nggak dapat duit banyak ya susah juga. Pengadilan juga malas. Berapa kamu dapat dari Spotify? Cuma 125.000. Kita udah bikin, lagu kita dibajak. Dibajak copyright. Coba lihat. Kalau kita nggak tahu bahwa pembajakan tersebut tidak menghasilkan monetisasi yang gede, biarin aja. Tapi secara technically itu melanggar hukum. Ya, masih. Oke, Mal. Boleh dong tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Terakhir tadi ya pertanyaan dari Akmal. Silakan. Kita ada door prize nih dari Beauty Alias ya. Bisa dipakai buat kakak, adik, boleh tuh. Karena Beauty Alias nih sebuah toko kecantikan ya. Skincare juga. Nah, Mal nih. Silakan Kak. Bersama ownernya langsung nih. Ada door prize juga nih. Skincare ini. Ya. Nah, ya. Nah, mau dikasih sama kakaknya, ibunya boleh, pacarnya juga boleh, ya kan?
Kalau pakai sendiri boleh juga kalau cocok ya. Oke, mantap Mal. Siap. Pokoknya buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bertanya atau yang berkumpul di sini di Steva tentunya, terima kasih banyak. Kita bakalan lanjut, bakalan ada perform ya, live akustik. Boleh dong? Ya. Lagu baru yang berbahasa Minang Indo ya Om. Oke, udah ready Pak Inyi? Oke, please welcome Om Kadri. Luar biasa, tepuk tangan yang mulia teman-teman. Dan akhir dari Terima kasih. live perform akustikan bersama bayinya. Silakan minum dulu Om. Om boleh dong. Besok mau kemana lagi nih? Kebanyakan ngomong jadi. Lagi nih Om. Besok mau kemana lagi rutenya nih Om? Untuk hari ini di Besok sih Steva. kita, mau ada soundcheck ya. Di jam 12 tuh di Isho Coffee. Isho Coffee. Terus kemudian malamnya kita Perform. Itu gratis ya, kayak tinggal pesan sampai aja. Terus saya dengar sih banyak yang mau hadir, kayak udah Vasco tuh mau hadir, ya dia confirm hadir ya. Beberapa musisi juga kayak siapa, Iqbal Mahesa lah, Ratu Cikumpang masih ada. Tapi mungkin ya kehadiran saya itu juga menarik buat teman-teman yang lain gitu, mau sharing experience dan pengalaman tentang menyanyi. Cuman kan memang saya harus nyanyi dengan bagus karena dihadiri sama penyanyi-penyanyi Minang yang beneran. Terima kasih. Siap.
Oke, untuk promosinya tadi udah ada dari Show Coffee, besok Om bakalan manggung ya. Emang butuh perform juga di sana ya. Dan bakalan lanjut lagi, tadi juga lihat flyer Om bakalan main ke Bukit Tinggi. Yo, Ya, Bukit Tinggi tentunya. nah itu kayaknya agak rock itu. Saya disuruh nyanyi lagu apa ya? Ada lagu klasik rock kayak When I See You Oh, Smile. iya. Terus ada Bare Solo juga, ada Queen Love of Queen, My Life ya ya. betul Om. Terus ada Sabana Malam Malu juga. Jadi Pastinya. bandnya band bagus kabarnya. Itu teman-teman dari, saya lupa nama bandnya apa. Siap, Tapi siap. sama Rian ya. Oke Om. Silakan hadir besok. Nah, ditunggu buat teman-teman yang pengen lanjut ini mau lihat performan dari Om Kadri, tentunya ada di Show Coffee jam berapa tuh Om? Jam jam 7 ya? Jam 8 ya. Jam 8 ya. Jam Oke. 7 udah mulai ngumpul nih. Siap. Saya nggak tahu juga kayak apa sih show Kowi itu seperti apa gitu ya. Seperti kafe biasa Om. Kafe biasa. Iya, kebanyakan Gen Z, TikTokan. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak. Mungkin di akhir acara kita tadi udah ada sharing juga, diskusi juga, terus ada perform akustik bareng Bang Ingi. Ya, sebenarnya kita berempat nih, ada Raga Dupa juga nih. Nah, sebagai teman-teman musisi yang dari Sumbar, kebetulan berhalangan hadir. Nah, gitu Om. Oke. Dan terima kasih juga buat sponsorship kita, ada Flexco. Tepuk tangan dulu dong buat Flexco Clothing yang udah menyediakan door prize-nya. Nah, buat teman-teman yang pengen sablon baju, kaos, semuanya apapun yang pengen disablon, silakan datang ke Flexco Clothing di Steba pokoknya. Itu yang terbesar di Steba tuh, sebelah Bank BRI. Jadi ke Bank BRI dulu ya, ambil duit baru sablon. Terus kita juga ada sponsorship dari Beauty LS ya. Terima kasih Bu ownernya. Ya, luar biasa. Masih di daerah Steba ya, Bu ya. Kurao. Daerah Kurao ya. Nah, itu menjual kecantikan ya, skincare dan lain-lain buat ciwi-ciwi juga. Nah, lebih aktif lagi, lebih mantap lagi TikTokannya.